Legend of the Great Sage, Chapter 1241. Li Qingshan masih tersenyum tipis. Meskipun dia sedikit sedih, dia tidak merasa sedih. Iblis kera yang memancing bulan ditakdirkan menjadi ilusi. Mengapa ia harus bersedih saat cahaya bulan mengalir ke telapak tangannya? Kita adalah suami istri. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Yang Miaozhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pria di depannya pernah membuatnya begitu tergila-gila hingga dia bahkan melahirkan seorang anak untuknya. Aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu, tapi kita bukanlah sepasang suami istri. Aku ingin meninggalkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan berada satu langkah di depanku. Tidak, Yang Miaozhen juga merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Li Qingshan berkata dengan yakin, tidak, aku pernah memiliki seorang wanita yang ingin aku nikahi, tetapi pada akhirnya, aku mengecewakannya. Aku pikir aku bisa mengajaknya jalan-jalan keliling dunia, tapi akhirnya aku sadar bahwa itu hanya angan-anganku saja. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan menikah lagi, dan tidak akan pernah mengucapkan janji cinta abadi kepada siapapun. Bagi orang-orang seusiaku, perubahan hidup terlalu mudah. Yang Miaozhen akhirnya mengerti mengapa dia hanya memiliki selir tetapi tidak pernah mengadakan pernikahan. Awalnya dia berpikir bahwa dia terlalu gugup dan tidak tahan dengan birokrasi ini. Dia menghela napas pelan dan berkata, begitu ya. Jadi begitulah adanya, aku belum pernah mendengarmu mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Li Qingshan berkata sambil tersenyum, aku tidak bodoh. Mengapa aku harus mengucapkan kata-kata menyebalkan ini? Mengapa kamu tidak takut menggangguku hari ini? Betapapun acuhnya dirimu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai hubungan. Aku khawatir masih ada sesuatu di hatimu yang tidak bisa kamu lepaskan, dan itu akan memengaruhi kenaikanmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang wanita. Sangat sedikit wanita seperti Gu Yanying. Jadi, kamu lebih suka Presiden Gu atau aku? Li Qingshan menggelengkan kepalanya, jangan bicarakan ini. Duduklah dan dengarkan aku. Kau baru saja memulai setelah kau naik ke atas. Jadi keduanya duduk berhadapan, yang satu berbicara dan yang lain mendengarkan. Dari hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa kesusahan, hingga metode kultivasi setelah kenaikan, hingga pertempuran antar kultivator, Li Qingshan mewariskan semua pengetahuan yang mungkin dapat digunakannya kepada Yang Miaozhen, tidak peduli seberapa sepele pengetahuan itu. Ia seperti seorang guru yang mewariskan instruksi kepada muridnya yang hendak meninggalkan pengasingan. Yang Miaozhen bertanya dari waktu ke waktu. Yang ada bukan lagi pangeran dan selir, melainkan senior dan junior. Kedua petani itu sedang berkomunikasi. Tanpa disadari, kesedihan samar karena perpisahan telah terhapus seluruhnya, dan sebagai gantinya dipenuhi dengan kerinduan dan harapan untuk masa depan. 3 hari kemudian, guntur bergemuruh. Yang Miaozhen melayang ke langit untuk menahan petir kesengsaraan. Sesaat kemudian, awan badai menghilang. Yang Miaozhen menoleh ke arah Li Qingshan, mengangguk sedikit, dan menghilang di cakrawala. Sejak saat itu, mereka terpisah dari kehampaan yang tak terbatas dan terpisah di lautan bintang yang luas. Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Bukan karena mereka pelin-pelan, tetapi karena mereka memiliki tujuan yang lebih besar dan mendoakan yang terbaik bagi satu sama lain. Itu lebih baik daripada mengingat sebuah gundukan. Li Qingshan berkata dalam hati, Miaozhen, semoga perjalananmu aman. Dia berbalik dan kembali ke kota Zhongdu, menggunakan klonnya untuk mengamati kesengsaraan surgawi kenaikan. Dia telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum langit dan bumi di dunia ini. Dia perlu memahaminya dengan benar. Ketika dia meninggalkan dunia ini di masa depan, itu akan sangat membantu. Setelah melahap kuali prefektur Frost, dunia ini mulai mengalami perubahan kecil. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara langsung. Sebaliknya, mereka bersikap halus. Mungkin suatu hari nanti, gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia ini juga dapat mengembun menjadi segel gunung dan sungai ilahi, atau bahkan berevolusi menjadi dunia yang lebih luas. Namun, itu adalah masalah selama ribuan tahun kemudian. Dan Li Qingshan akhirnya tidak merasa bosan lagi. Di kota Zhongdu, istana yang telah hancur oleh petir surgawi dan api duniawi dengan cepat dibangun kembali. Istana itu memiliki gaya Qingzu yang khas, terutama patung besar yang berdiri di alun-alun dengan pedang panjang di punggungnya, memandang ke kejauhan. Itu adalah penampakan Li Qingshan. Orang-orang yang lewat harus memberi penghormatan. Jauh di dalam istana, Li Qingshan berbaring di tempat tidur dengan kepala disangga. Makanan ringan diletakkan di sekelilingnya. Ada kacang, biji melon, buah, dan kue kering. Dia mengambilnya dengan santai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ada senyum misterius di wajahnya, dan dia tampak seperti sedang melamun. Tangannya tidak menyentuh apapun di piring dan langsung berteriak, Fei Hong, biji melon. Fei Hong dengan pasrah menyajikan biji melon dan dengan cekatan membersihkan kulit biji melon dan kulit yang menumpuk di lantai. Ini adalah tempat rahasia tempat Gu Yanying bekerja. Pembantu biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Hanya dia, kepala pelayan, yang mampu melayani raja yang sopan ini secara pribadi. Sejak saat itu, Li Qingshan menjadi semakin malas. Dulu, ia sering berjalan-jalan. Sekarang, ia hanya berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Ia tidak tidur selama berhari-hari dan bermalam, dan bahkan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia adalah raja ksatria yang tak terkalahkan dengan seni bela diri yang tak tertandingi. Hahaha, Li Qingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengejutkan Fei Hong. Namun, dia melihat bahwa matanya kosong dan tidak melihat apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas berat. Dia menatap Gu Yanying, yang sedang berkonsentrasi menangani urusan resmi, dan bertanya, pemimpin Serikat Gu, apakah Yang Mulia benar-benar baik-baik saja? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia saat ini sedang memahami hukum langit dan bumi.
Memahami hukum langit dan bumi. Fei Hong menatap Li Qingshan lagi dan melihat senyum di wajahnya telah menghilang. Sebaliknya, senyum itu menjadi agak cabul. Di dunia ini, apapun yang dilakukan seseorang, mereka tidak dapat melakukannya tanpa memahami hukum langit dan bumi. Dia belum pernah melihat seseorang yang memahami hukum langit dan bumi seperti ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan pergi. Tanpa mengangkat kepalanya, Gu Yanning bertanya, Qingshan, lihatlah bagian selatan wilayah selatan. Saya baru saja menerima berita bahwa ada beberapa penguasa gua di sana yang tampaknya tidak begitu damai. Ah, tunggu sebentar. Oh, aku melihat mereka. Sekelompok orang desa dari 72 gua telah mengumpulkan sekelompok besar penduduk asli untuk sebuah pertemuan. Mereka mengatakan bahwa hukum baru kalian terlalu keras, dan mereka sedang memikirkan cara untuk melawannya. Setelah sekian tahun, tidak ada lagi organisasi yang berani menentang World Society. Namun, segala macam tindakan oportunis dan terselubung tetap tidak dapat dihindari. Undang-undang yang dikeluarkan seringkali tidak dapat dikenali lagi ketika mencapai tingkat yang lebih rendah. Beberapa orang bahkan akan memanfaatkan situasi dan merusak reputasi World Society. Alasan mengapa Gu Yanning mengatur agar Li Qingshan tinggal di sini adalah untuk menggunakannya sebagai pengawas super. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan darinya. Dia dapat segera memahami situasi yang paling nyata, dan kemudian menggunakan metode yang tepat sasaran untuk mengubah hukum pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, dia akan menjaga martabat hukum dan membuatnya lebih sesuai dengan jalan neraka. Mengikuti pemahaman Li Qingshan tentang hukum langit dan bumi, hal itu tidak lagi sesederhana mengamati masa kini. Bahkan mencakup masa lalu dan masa depan. Dalam sekejap mata, ia dapat mengetahui sebab dan akibat suatu hal. Ia bahkan dapat mengintip perubahan paling halus dalam hati manusia. Ia juga dapat mengerjakan banyak tugas dan memantau kejadian di berbagai tempat pada saat yang bersamaan. Ini memang cara para dewa. Namun, ia menggunakan kemampuan ini seperti acara TV. Dari kisah cinta orang kaya dan berkuasa hingga kisah cinta pedesaan, dari dunia hewan hingga manusia dan alam, setiap saluran penuh dengan kesenangan dan mengharuskannya untuk terus mengikutinya. Selain itu, ada beberapa program, yang juga sering ia tonton. Satu-satunya hal yang membuat Gu Yanning merasa beruntung adalah dia akhirnya berhenti membuat keributan tentang kembali ke 9 prefektur. Li Qingshan tampaknya telah merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Gu Yanning, begitu aku memahami hukum langit dan bumi di dunia ini, kita akan kembali ke 9 prefektur. Jangan pernah berpikir untuk menundanya. Baiklah, silakan lanjutkan. Chapter 1242. Hujan musim semi, guntur musim panas, angin musim gugur, salju musim dingin, 4 musim pun berganti. Di tengah-tengah petir kesengsaraan, Li Qingshan mengantar teman-teman lamanya satu persatu. Ia bertanya kepada Bayi Rahu dan Xiaoming, menurutmu kemana mereka akan naik? Luo Hou Xiaoming telah menjadi sangat kecil hingga ia bahkan lebih kecil dari bayi yang baru lahir. Li Qingshan dapat menggendongnya dengan satu tangan. Kulitnya juga telah berubah menjadi merah muda. Sebagian besar waktu, matanya terpejam seolah-olah ia adalah bayi yang sedang tidur. Namun, alisnya selalu berkerut, dan ekspresinya terkadang berubah menjadi ganas. Ia berkeringat begitu banyak sehingga kain bedongnya akan basah kuyup dalam sedetik. Seolah-olah ia sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak dapat ia bangun. Li Qingshan selalu membangunkannya pada jam seperti ini dan menanyakan sesuatu padanya. Jadi, Luo Hou Xiaoming membuka matanya. Matanya secerah batu rubi, tetapi tertutupi oleh lapisan kabut. Setelah beberapa saat kebingungan, ia kembali sadar. Bibirnya bergerak, dan ia menjawab dengan samar, 6 jalan reinkarnasi. Sesuai dengan dugaanku, Li Qingshan mengangguk. Belum lama ini, seorang asura di bawah komandonya muncul. Melalui perspektif bayangan cermin, dia dengan jelas melihat pusaran berwarna darah mekar di kehampaan dan menelan asura. Awalnya, ia berpikir bahwa naik dari dunia kecil ke dunia menengah, dan kemudian dari dunia menengah ke dunia besar. Sekarang, tampaknya 6 jalan reinkarnasi ini adalah tujuan akhir dari semua dunia dalam kehampaan, baik itu hidup maupun mati. Itu bisa dimengerti. Tentu saja, para Ascender tidak bisa menyeberangi kehampaan menuju dunia lain. Hanya 6 jalan reinkarnasi yang terhubung ke setiap dunia, dan hanya dengan begitulah kemungkinan untuk naik ke alam baka. Namun, bentuk seperti apa 6 jalan reinkarnasi itu masih belum dapat dipahami oleh Li Qingshan. Namun sekarang, ia perlahan-lahan memahami dunia ini. Luo Hou Xiaoming tertidur lagi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, bahkan dipenuhi teror. Asura selalu dikenal karena keberanian dan keteguhannya. Namun, apa yang membuat putra Dewa Asura ini menunjukkan ekspresi seperti itu? Mimpi buruknya menjadi semakin dalam, begitu dalam sehingga bahkan Li Qingshan tidak dapat membangunkannya lagi. Nafasnya pun semakin lemah hingga hampir tidak ada lagi. Suatu hari, setelah tidur yang sangat lama, begitu lamanya hingga Li Qingshan berpikir ia tidak akan pernah bangun lagi, ia tiba-tiba membuka matanya dan menangis seperti bayi. Ia dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan yang tak berujung. Li Qingshan terkejut. Ia buru-buru mengambil kain bedong itu, tetapi ia mencium bau darah. Ia membuka kain bedong itu dan melihatnya. Kulitnya yang lembut retak saat tetesan darah menetes keluar, menyulut bunga teratai merah. Rasa bahaya yang naluriahnya membuatnya melepaskan Luo Hou dan Xiaoming, mundur jauh. Api teratai merah benar-benar memberinya perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada api sama di tulang putih milik Xiaoan. Mereka tampaknya memiliki hukum yang bahkan lebih mendalam dan kuno daripada hukum dunia. Itu tidak dapat ditentang, melewati semua dunia di dunia. Hukum inilah yang menjadi bumerang bagi putra ilahi Asura yang pernah memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Gu Yanning, yang sedang fokus merevisi undang-undang baru, juga tercengang.
Ia menatap bunga teratai merah yang sedang mekar dan merasa bahwa hukum alam neraka pun tidak dapat dibandingkan dengan hukum yang terkandung dalam bunga teratai merah. Li Qingshan dan Gu Yanying keduanya menahan napas. Setelah bunga teratai merah mekar hingga mencapai puncaknya, semuanya mulai layu. Tangisan Lohou kecil berhenti, dan ia memuntahkan bunga teratai merah. Bunga teratai merah ini lebih besar dari semua bunga teratai merah lainnya, dan kelopaknya pun mekar. Bunga teratai itu sebesar wastafel, dan ada bayi yang berbaring di dalamnya. Anehnya, bayi ini juga tampak seperti Lohou kecil, dan ia memiliki senyum bahagia di wajahnya, tanpa sedikit pun kesedihan. Melihat bagian bawah bunga teratai itu, Lohou kecil telah berubah menjadi abu. Bunga teratai terakhir pun perlahan layu dan akhirnya layu. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Bayi itu merangkak dari tanah dan memandang dirinya sendiri dengan ekspresi puas. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan dengan bangga memamerkan gajah kecil di bawahnya. Pada saat itu, dia membuang semua kesedihan dan kekesalannya. Dia menunjuk Li Qingshan dengan arogan. Li Qingshan, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku mau susu segar dan anggur. Li Qingshan dan Gu Yanying saling berpandangan. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya ada beberapa perubahan mengejutkan yang terjadi pada Luo Hou Xiaoming, tetapi tampaknya dia menjadi lebih sombong. Li Qingshan berkata ragu-ragu, Ming kecil. Ming adalah Ming, tapi hilangkan kata kecil. Mulai hari ini, namaku adalah Luo Xiaoming. Baiklah, Ming kecil. Itu Luo Hou Xiaoming. Ekspresi Luo Hou Xiaoming menjadi gelap. Tidak masalah, Ming kecil. Bajingan. Luo Hou Xiaoming menatap tajam ke arah Li Qingshan. Matanya penuh dengan semangat juang, seperti asura sungguhan. Li Qingshan perlahan mendekatinya dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melengkungkan jari tengahnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jangan berani-beraninya. Tubuh Luo Hou Xiaoming bergoyang saat dia mencoba menghindari tangan Li Qingshan. Dengan baik, Li Qingshan menjentik dahi Luo Hou Xiaoming. Luo Hou Xiaoming jatuh ke tanah, wajahnya merah karena marah. Li Qingshan menggaruk dagunya dan terkekeh. Kupikir kau tiba-tiba memperoleh kemampuan yang luar biasa, tetapi ternyata kemampuanmu biasa saja. Luo Hou Xiaoming duduk di tanah. Li Qingshan, aku pasti tidak akan memaafkanmu di masa depan. Li Qingshan perlahan-lahan melengkungkan jari tengahnya. Luo Hou Xiaoming memutuskan bahwa orang bijak lebih tahu daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Li Qingshan memerintahkan seseorang untuk membawakan susu segar dan anggur. Luo Hou Xiaoming segera mengabaikan semua yang lain dan mulai makan dan minum. Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiaoming, api macam apa itu tadi? Luo Hou Xiaoming berkata dengan marah, api karma teratai merah. Kemudian dia berkata dengan serius, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kenapa? Li Qingshan mengangkat alisnya. Ini benar-benar kasus para Kasim yang panik, bukan kaisar. Apakah kau menyadari adanya perubahan padaku? Luo Hou Xiaoming mengepalkan tangannya. Kamu tumbuh dewasa. Gu Yanying dengan saksama memperhatikan bahwa Luo Hou Xiaoming memiliki lebih banyak rambut di kepalanya daripada saat ia lahir dari api karma teratai merah. Ucapannya juga lebih jelas. Namun, Li Qingshan menyadari lebih jauh. Awalnya, meskipun Luo Hou Xiaoming tidak ditolak oleh dunia ini, ia juga tidak diterima oleh dunia ini. Namun, sejak ia terlahir kembali dari api karma teratai merah, ki spiritual langit dan bumi telah berkumpul ke arahnya. Itu benar-benar tak terhentikan. Benar sekali. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi aku akan menghadapi kesengsaraan surgawi pertama. Aku tidak bisa naik ke dunia ini, atau aku akan kembali ke alam Asura. Luo Hou Xiaoming berkata, berbeda dengan Li Qingshan, yang merupakan dewa dunia yang setengah matang, dia adalah dewa alami dan lahir di dunia ini. Dia adalah anak takdir yang dilindungi oleh dunia ini. Bahkan jika dia terisolasi dari ki spiritual langit dan bumi, hanya makan dan minum saja sudah memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Dia akan tumbuh lebih kuat setiap detiknya hingga dia mencapai batas yang dapat ditampung dunia ini. Ya, ibumu mencarimu kemana-mana. Kau tidak bisa begitu saja masuk ke perangkapnya. Li Qingshan setuju. Dia bertanya kepada Gu Yanying dengan tidak sabar, Gu Yanying, kamu ikut atau tidak? Apakah kamu tidak akan mengerti hukum langit dan bumi? Aku hampir selesai. Aku bisa mempelajari sisanya saat aku kembali ke negeri 9 prefektur. Apakah kamu tidak takut kehilangan koneksi dengan doppelgangermu? Wanita bodoh, jangan meremehkan bakatku. Baiklah, kalau begitu ayo berangkat. Tapi, orang pintar, di manakah tanah 9 prefektur? Chapter 1243. Li Qingshan menatap Gu Yanying dengan marah sambil mengangkat alisnya yang tebal. Dia mengepalkan tangannya dan kemudian membukanya sambil menatap leher ramping dan indahnya. Angin kencang bertiup di langit, awan gelap bergulung-gulung, dan guntur bergemuruh. Kemarahannya telah mengubah warna angin dan awan. Gu Yanying tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia buru-buru menjelaskan, ketika kami datang ke sini, kami hanya mengandalkan bulu rok untuk membuat keputusan. Kami secara acak memilih dunia kecil di kehampaan. Tidak mudah untuk kembali dengan cara seperti saat kami datang. Kalau begitu, kenapa kau tidak membiarkan bulu Kun Peng mengambil keputusan lagi? Li Qingshan membentak. Tiba-tiba terdengar suara guntur menggelegar di luar ruangan. Gu Yanying tersenyum pahit. Meskipun bulu rok adalah benda spiritual, ia tidak memiliki kecerdasan apapun. Sekarang setelah aku mewarisi sebagian warisannya, ia tidak dapat membuat keputusan sendiri. Jadi, selama ini kau membodohiku. Tidak heran kau menunda kepulanganmu. Gu Yanying, oh, Gu Yanying, aku sudah mempercayaimu selama ini. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Li Qingshan melangkah maju. Gigi taringnya menonjol, dan wajahnya penuh dengan keganasan.
Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar wajahnya. Beberapa garis-garis harimau samar-samar terlihat. Jelas bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya. Gu Yanying mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani ini dengan benar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Tidak peduli seberapa santai dia tampak, ada harimau ganas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar marah, dia tidak akan berhati lembut. Saat itu, membayar dengan tubuhku, tidak lagi menjadi lelucon. Dia benar-benar harus membayar dengan tubuhnya. Jika dia berhasil melewati kehampaan dan mengatasi semua kesulitan, akan menjadi tragedi besar jika dia akhirnya mati di tangannya. King Shan, aku baru mengetahuinya belum lama ini. Aku tidak bermaksud menipumu. Awalnya aku ingin menunggumu menjadi dewa dunia yang sejati. Dengan begitu, aku mungkin bisa mewarisi sepenuhnya warisan Rock dan menemukan jalan kembali. Hei, dia bisa menunggu, tapi aku tidak bisa. Luo Hou Xiaoming tahu asal-usul bulu itu. Dia tahu bahwa dengan basis kultivasi Gu Yanying, akan memakan waktu lebih dari 8 hingga 10 tahun baginya untuk mewarisi warisan itu. Belum lagi di dunia seperti itu. Diam, teriak Li Qingshan. Luo Hou Xiaoming mengangkat bahu. Dia telah mempelajari tindakan ini dari Li Qingshan, yang menunjukkan bahwa itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, selama dia tidak kembali ke alam Asura, dia bisa pergi ke dunia yang lebih besar. Adapun Gu Yanying, mungkin tidak masalah apakah dia kembali ke 9 wilayah atau tidak. Hanya Li Qingshan yang harus kembali untuk menemukan Little N. Luo Hou Xiaoming melanjutkan, sekalipun ada jalan, itu tetap saja tidak cukup. Saya juga menyarankan Anda untuk berhenti mencari dunia asal Anda. Kau tidak tahu berapa banyak bahaya yang ada di kehampaan. Terakhir kali, Bulu Kunpeng lah yang membantumu memilih rute terbaik. Apakah ini masih rute terbaik? Kamu harus belajar menjadi lebih pintar. Ming kecil, kau sendiri yang meminta ini. Li Qingshan mengulurkan tangan dan mencengkeram Luo Hou Xiaoming. Ia membidik pantatnya dan menamparnya dengan keras. Di luar pintu, hujan deras turun. Luo Hou Xiaoming mengutuk dan berjuang sekuat tenaga. Sebagai seorang anak dewa yang bermartabat, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Gu Yanying tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia teringat apa yang pernah dikatakan Li Qingshan sebelumnya, memukuli anak di hari hujan bukanlah hal yang baik. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan untuk mereka berdua. Jika bukan karena dia, Li Qingshan tidak akan mendarat di dunia ini. Dan Luo Hou Xiaoming telah sepenuhnya menanggung kesalahannya, menanggung kemarahan Li Qingshan yang mengerikan. Pedang bunga liar dan ketapel bernama Little Ya diam-diam diletakkan di tempat tidur. Mereka bahkan berbicara satu sama lain dan merasa sangat malu. Kedua orang ini terlalu tidak tahu malu. Ini adalah konfrontasi pertama mereka, dan berakhir dengan kemenangan penuh Li Qingshan. Namun, Luo Hou Xiaoming juga mengutuk semua 8 generasi leluhurnya. Pada saat ini, dia menatap Li Qingshan dengan mata pembunuh. Li Qingshan sama sekali tidak menghiraukannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tatapan matanya tenang dan kosong. Pada saat-saat genting, wanita benar-benar tidak bisa diandalkan. Ya, anak-anak juga tidak bisa diandalkan. Gu Yanying mencubit pangkal hidungnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan pria atau wanita, tua atau muda. Menyeberangi kehampaan dengan kultivasi kesengsaraan surgawi level 3 dan melakukan perjalanan bola-balik antara dua dunia yang sangat jauh itu seperti meminta seorang anak untuk menyeberangi gurun tanpa persiapan apapun. Yang bisa diandalkannya hanyalah Bulu Kunpeng. Selain itu, ia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan satu-satunya alat transportasi ini. Kita akan berangkat besok. Aku akan menyimpulkan rutenya. Qingshan, kamu tahu tidak mungkin bagimu untuk menyimpulkannya. Gu Yanying mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa besar dia percaya pada metode Li Qingshan, dia masih memiliki akal sehat dasar. Jarak antara kedua dunia ini mungkin jutaan mil. Selain itu bukan garis lurus. Siapa yang tahu berapa banyak liku-liku yang mengandung informasi yang bahkan lebih rumit daripada hukum dunia ini. Begitu kita meninggalkan dunia ini, kekuatanku akan pulih, dan aku bisa mulai menyimpulkan. Meskipun aku tidak bisa menyimpulkan seluruh rute sekaligus, aku bisa menggunakan perubahan benda-benda langit untuk mengurangi kesulitan dalam menyimpulkan. Ekspresi Li Qingshan tenang. Dia berbicara seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa, seolah-olah dia hanya berjalan sambil mencari jalan. Ini sama saja dengan bunuh diri. Gu Yanying tidak dapat menahan diri untuk berkomentar seperti ini. Dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, selama ada sedikit penyimpangan dalam deduksi, mereka tidak akan pernah dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, deduksi menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Kekosongan tidak dapat menyediakannya sama sekali. Ini yang kau janjikan padaku. Li Qingshan mengangkat alisnya. Kemudian, dia menarik kembali ekspresinya dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak bisa memaksamu. Anggap saja takdir kita sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu sendiri, dan aku akan jalani jalanku. Mari kita berpisah di sini. Gu Yanying merasa hatinya seperti ditusuk, tapi tanpa Bulu Kunpeng, bagaimana kau akan? Li Qingshan berkata dengan tekad, saya akan kembali ke 9 benua melalui 6 jalan reinkarnasi. Luo Hou Xiaoming tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya, sungguh lelucon. Rencana ini bahkan lebih bodoh daripada yang tadi. Tahukah kamu seberapa besar 6 jalan reinkarnasi itu? Apakah menurutmu hanya karena 6 jalan reinkarnasi terhubung dengan dunia lain, kau bisa menggunakannya sebagai jembatan? Betapapun berbahayanya, aku harus kembali ke 9 benua. N kecil sedang menungguku di sana. Aku sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Li Qingshan melangkah keluar pintu. Badai petir datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, awan-awan telah menghilang, dan sungai bintang yang luas menjadi semakin mempesona.
Pada saat ini, dia sedang menunggu kepulangannya di suatu tempat di seberang Sungai Bintang. Dia tidak pernah meragukan hal ini. Demikianlah Sungai Bintang yang tak berujung ini memperoleh makna dan menyatu dalam dadanya. Tiba-tiba, suara Gu Yanjing terdengar di belakangnya, kalau begitu, ayo pergi. Li Qingshan menoleh dan melihat senyum di bibirnya. Dia anggun seperti angin, jadi dia tersenyum kembali. Apakah kamu sudah gila? Luo Hou Xiaoming terkejut. Jika dia ingin meninggalkan dunia ini, yang paling diandalkan adalah Gu Yanjing. Jika dia meninggalkan dunia ini, dia harus mengikutinya. Li Qingshan bertanya, apakah kamu takut? Mata Luo Hou Xiaoming bergerak maju mundur antara Li Qingshan dan Gu Yanjing. Mata mereka tampak bersinar dengan cahaya yang bahkan dia, seorang mantan dewa, harus hadapi. Kalian berdua bajingan terkutuk. Chapter 1244. Di musim dingin yang dalam, di utara, langit malam tampak cerah seakan baru saja dicuci, dan cahaya bulan seterang embun beku. Cahaya bulan menyinari hutan yang luas, dan salju pun turun. Puncak yang berdiri sendiri di dataran bersalju di hutan. Kata-kata, Sekte Pedang Dunia, terukir dalam di tebing, menghadap ke dunia di selatan. Terjadi keributan di hutan, dan seorang pemuda melompat keluar dari hutan. Ia menatap 4 kata besar itu dan tersenyum mengejek. Wajahnya tampan, dan rambutnya yang hitam pendek bercampur dengan kilau kemasan. Matanya bulat, dan dia tampak cerdas. Kemudian, dia mendarat dengan ringan di atas salju tanpa meninggalkan jejak. Pandangannya jatuh ke punggung seorang pria jangkung di dasar jurang, dan dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Ada kebaikan dan rasa hormat dari lubuk hatinya, tetapi ada juga kebencian dan ketidakpuasan. Namun ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Di dalam hatinya, pria ini jauh lebih tinggi dari puncak yang sendirian, dan bahkan agak tidak dapat dicapai. Maka dia pun melangkah maju dan membungkuk, ayah. Li Qingshan menoleh ke belakang dan tersenyum, anakku, kamu memang orang pertama yang datang. Pemuda ini adalah anak monyet termudanya. Bagaimana mungkin aku tidak datang lebih awal saat ayah memanggilku? Tapi kalau itu di masa lalu, kamu pasti akan melompat ke punggungku. Ada sedikit rasa nostalgia di mata Li Qingshan. Manusia bukanlah tanaman, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki emosi? Ayah, kamu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Pemuda itu tiba-tiba dipenuhi dengan keengganan. Orang di depannya bukan hanya raja pahlawan yang terkenal di dunia, tetapi juga ayahnya. Li Qingshan melambaikan tangannya, saya khawatir saudara-saudarimu baru akan tiba setelah beberapa saat. Pergi dan tangkap beberapa binatang buruan. Saya mau minum. Pemuda itu menjawab, berbalik, dan masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, ia kembali sambil membawa seekor beruang coklat besar. Ada 3 orang lagi di samping Li Qingshan, mereka semua tersenyum dan menyapanya. Salah satu dari mereka berkata, yang termuda, kamu sangat perhatian. Pemuda itu mendengus dan pergi mengurus daging beruang itu. Li Qingshan kemudian memerintahkan ketiga orang itu untuk mencari kayu bakar. Saat api unggun dinyalakan, dan daging beruang masih mengeluarkan aroma harum, sudah ada orang di dasar jurang. Ada pria dan wanita, mereka semua adalah orang-orang luar biasa, baik yang berdiri maupun yang duduk. Mereka menjaga jarak satu sama lain. Mereka semua adalah pangeran dan putri yang mewarisi garis keturunan paling luar biasa di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan ajaib yang tidak dimiliki orang biasa, meskipun kultivasi mereka lebih tinggi dari mereka. Dan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Belum lagi jumlahnya yang sangat banyak. Dia telah mencapai puncak kultivasi dan pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Satu-satunya alasan dia belum menjadi paragon adalah karena dia seorang paragon. Ayah mereka masih duduk di sana. Dan semua orang tahu bahwa dia tidak akan tinggal lama di sini. Setengah tahun yang lalu, pemimpin masyarakat dunia, Gu Yanjing, menyerahkan tampuk kekuasaan dan mengakhiri kekuasaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dunia menjadi kacau karena hal ini. Untungnya, hukum yang telah dia buat selama puluhan tahun memastikan stabilitas dasar. Selain itu, Raja Pahlawan masih ada, jadi siapa yang berani menimbulkan masalah. Namun, pekerjaan yang dulu dilakukannya kini membutuhkan kerja sama puluhan orang. Yang terpenting, tidak ada pembuat keputusan. Dunia membutuhkan raja baru. Mereka yang memenuhi syarat ada di antara mereka. Bukan hanya karena status mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan, tidak peduli seberapa berbudi luhurnya dia tidak akan dapat duduk dengan kokoh di atas tahta. Oleh karena itu, hanya merekalah yang dapat bersaing untuk posisi ini. Akibatnya, belum lagi saudara tiri, bahkan saudara laki-laki Seibu pun saling waspada. Mereka juga percaya bahwa alasan mengapa Li Qingshan mengumpulkan semua murid malam ini adalah untuk memilih salah satu dari mereka untuk mewarisi posisi Raja Pahlawan. Mereka bahkan lebih tidak senang dengan yang lainnya. Li Qingshan tampaknya tidak menyadari semua ini. Dia tersenyum dan memerintahkan, Hu Chen, potong dagingnya. Feng Xian, kemarilah dan tuangkan anggur untuk ayahmu. Seorang pria bertelanjang dada dengan janggut keriting maju ke depan. Ia mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya dan memotong jantung beruang yang berdarah, lalu memberikannya kepada Li Qingshan. Kemudian, ia memotong kaki beruang dan mulai mengunyahnya, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Selain Li Qingshan, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menggunakan jasanya. Yang lain menunjukkan ketidakpuasan, tetapi mereka tahu bahwa temperamennya selalu seperti ini. Meskipun kultivasinya bukan yang terbaik di antara saudara-saudaranya, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Seorang gadis yang mengenakan mahkota Phoenix emas murni dan gaun cantik berjalan mendekat dengan mulut cemberut. Jelas, dia tidak mau melakukan hal semacam ini.
Lagi pula, dia tidak ingin menjadi raja pahlawan, jadi dia tidak mau menjilat orang tua itu. Li Huchen dan Li Fengxian mewarisi garis keturunan dari Tiger Devil dan Phoenix. Mereka unik di antara semua murid. Mereka juga yang paling sombong, jadi Li Qingshan suka memerintah mereka. Dia berkata bahwa dia ingin menyingkirkan kesombongan mereka, tetapi tidak ada yang percaya penjelasan ini. Dari lubuk hati mereka, mereka berpikir bahwa orang tua itu hanya menggertak mereka. Putra bungsunya telah tumbuh menjadi remaja dan memiliki hati yang memberontak. Banyak dari mereka, menggunakan rentang hidup manusia, telah memasuki usia parubaya. Mereka bukan lagi anak-anak yang polos seperti dulu. Bahkan jika itu adalah perintah Li Qingshan, mereka tidak akan mematuhinya dari lubuk hati mereka. Tentu saja, inilah yang diinginkan Li Qingshan. Menteri yang setia dan anak yang berbakti adalah yang paling membosankan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menggigit sepertiga jantung beruang itu. Dia mengunyahnya beberapa kali dengan sembarangan sebelum menelan semuanya dalam satu tegukan. Dia menghabiskan semua alkohol di dalam piala. Guinian, bagi dagingnya. Ya, ayah. Pemuda yang pernah membantu Yang Miaozhen menyampaikan berita itu berjalan mendekat. Setelah berpikir sejenak, ia membagi daging beruang itu sepotong demi sepotong dengan jari-jarinya seperti pisau. Tak seorang pun dari mereka merasa tidak puas. Jelas, ini bukan hanya karena ia telah memikirkannya dengan cukup matang. Tidak ada perselisihan mengenai pembagian itu. Li Guinian adalah satu-satunya yang mewarisi garis keturunan kura-kura roh, dan juga satu-satunya yang tidak tertarik pada kekuatan dunia. Sebaliknya, dia sangat mirip dengan ibunya, Yang Miaozhen. Dia benar-benar fokus pada jalannya, dan dia memiliki kesabaran dan kelicikan kura-kura roh. Akibatnya, dialah satu-satunya yang tidak memiliki musuh meskipun dia belum terlalu tua di antara para murid. Li Qingshan melirik murid-muridnya. Selain mereka bertiga, kebanyakan dari mereka adalah anak monyet. Ini jelas karena garis keturunan kera iblis memiliki keunggulan mutlak, dan kepribadian mereka bebas dan tidak terkendali. Sisanya adalah anak sapi. Kepribadian mereka jauh lebih tenang, tetapi mereka semua sangat keras kepala. Salah satu dari mereka berkepala botak. Dialah satu-satunya yang tidak menerima daging beruang karena dia ingin menjadi biksu. Entah sudah berapa kali ia dipukuli oleh Li Qingshan, tetapi pada akhirnya, ia tetap menjadi seorang biksu. Ia sangat ketat dengan ajaran-ajarannya. Saat ini, ia melantunkan kitab suci dengan kedua telapak tangannya saling menempel, membantu beruang malang itu untuk naik ke alam baka. Li Qingshan menduga bahwa dirinya ditakdirkan memeluk agama Buddha, namun pada akhirnya ia gagal memeluk agama Buddha, sehingga melahirkan seorang orang aneh seperti itu. Ia mengambil bola salju dan menggosok tangannya. Ia berdiri dan menatap puncak gunung. Anak-anak, makan dan minumlah sampai kenyang. Pemanasan, bersiaplah untuk mendaki gunung bersamaku. Berhati-hatilah agar tidak jatuh. Lakukan apa yang kau bisa. Jika kau tidak bisa naik, maka tetaplah di sini. Jika kau jatuh dan mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Para murid mengira dia bercanda lagi. Itu hanya sebuah gunung. Bagaimana mereka bisa jatuh? Bahkan yang paling muda pun memiliki kultivasi yang paling rendah. Kultivasinya juga paling rendah, jadi dia tidak merasa kesulitan. Dia tumbuh dengan memanjat gunung dan memanjat pohon. Li Guinian tiba-tiba melihat ke utara. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Ayahanda, saya ingin tinggal di sini. Anak kura-kura, kamu selalu menjadi yang terpintar. Li Qingshan masih memperlakukannya seperti anak kecil. Ia menepuk-nepuk kepalanya. Tetapi tidak semua hal dapat diramalkan. Jika Anda membabi buta mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, Anda akan kehilangan banyak hal indah. Li Guinian sedang berpikir keras. Tiba-tiba dia mendongak ke arahnya, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Kalau begitu aku juga akan pergi. Mendaki gunung saja tidak menjadi masalah baginya. Namun saat ia berbicara, awan gelap datang dari utara. Awan itu menutupi bintang-bintang dan bulan, dan kepingan salju pun turun. Ayo pergi. Li Qingshan memanjat tebing, dan para murid mengikutinya dari belakang. Hanya Li Fengxian yang melebarkan sayapnya dan berkibar-kibar. Ia bangga bisa terbang. Namun ketika salju ringan berubah menjadi salju tebal, lalu menjadi badai salju, dan angin menderu antara langit dan bumi, dia tidak dapat terbang seperti ini lagi. Bagaimanapun, dia bukanlah burung phoenix sungguhan. Dengan kultivasinya saat ini, tubuh manusianya masih terlalu berat. Dia hanya bisa memanjat dinding batu dalam keadaan menyedihkan. Dia berteriak pada Li Qingshan, kamu pasti menebaknya dengan benar. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Ia merentangkan kedua tangannya ke langit. Biarlah badai salju datang lebih ganas. Seolah langit mendengar suaranya, angin bertiup semakin kencang. Lautan pepohonan naik dan turun dengan kencang. Salju tak lagi turun. Sebaliknya, salju bergulung-gulung di antara langit dan bumi. Bahkan lapisan salju yang tebal pun ikut tersapu. Dengan suara retakan, pohon yang menjulang tinggi di atas lautan pohon itu patah menjadi dua. Pohon itu tersapu angin dan jatuh puluhan mil jauhnya. Menghadapi kekuatan langit dan bumi, bahkan para pangeran dan putri pun tak berarti seperti manusia biasa. Pendakian tidak hanya membuat pendakian menjadi sangat sulit, suhu yang sangat rendah membuatnya semakin parah. Awalnya, tak seorang pun peduli dengan cuaca dingin. Dengan fisik mereka, mereka hampir tidak bisa menahan panas dan dingin. Tak seorang pun dari mereka mengenakan pakaian musim dingin. Baru saja, napas mereka berubah menjadi es. Mereka tahu betapa kuatnya itu. Mereka hanya bisa menggunakan napas energi sejati untuk menahan dingin, tetapi itu dengan cepat menghabiskan energi sejati mereka. Li Qingshan sengaja memilih jalan yang paling berbahaya. Dia bahkan sengaja mengambil jalan yang berliku-liku. Semua orang yakin bahwa ini adalah ujian. Meski bukan untuk kekuasaan dunia, demi martabat para pangeran dan putri, tak seorang pun menyerah.
Tim itu perlahan-lahan membentang menjadi barisan yang panjang dan berliku-liku. Bibir anak muda di ujung barisan membiru karena kedinginan. Tangannya tidak mendengarkannya. Sosok kakak laki-laki dan perempuannya kabur tertiup angin dan salju. Dia tidak bisa melihat ayahnya berjalan di depan. Dia menunduk. Selain angin dan salju, dia tidak bisa melihat apapun. Dia tidak tahu seberapa tinggi dia telah memanjat. Jika dia jatuh, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus memanjat. Dalam sekejap, semua sosok di depannya menghilang. Selain deru angin dan salju, dia tidak bisa mendengar apapun lagi. Seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Darah di tubuhnya sepertinya akan membeku. Tiba-tiba, batu yang dipegangnya terlepas dan jatuh. Hal ini biasa terjadi saat memanjat. Namun, tubuhnya yang kaku tidak memungkinkannya untuk mengubah gerakannya. Ia kehilangan pusat gravitasinya dan langsung jatuh. Ah, yang paling muda, Li Fengxian tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia membuka sayapnya dan melompat. Ia meraih anak muda itu dan mencoba kembali ke dinding batu. Namun, dalam badai salju, dia bahkan tidak bisa terbang sendiri, apalagi membawa orang lain. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia berputar-putar di tiup angin. Keduanya hampir jatuh. Sosok lain melompat keluar dari dinding batu dan berteriak, "Monyet memancing bulan." Ini bukanlah nama jurus yang ampuh. Itu adalah nama permainan yang dimainkan semua anak monyet saat mereka masih kecil. Kisah monyet yang mencari bulan diceritakan oleh Li Qingshan kepada mereka masing-masing. 7 atau 8 sosok melompat ke tengah angin dan salju. Orang pertama merasakan kakinya menegang saat ia meraih Li Fengxian. Akhirnya, terbentuklah tangga manusia yang panjang, bergoyang tertiup angin dan salju. Li Huchen meraung dan menghunus pedangnya untuk memotong angin. Pangeran Botak dan beberapa saudara lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menarik semua orang kembali. Mereka terus melantunkan nama Buddha, Amitabha, Amitabha. Ketika pemuda itu sadar kembali, dia merasakan beberapa lengan kuat menekannya dengan erat ke dinding batu. Gelombang ki sejati memasuki tubuhnya, dan banyak wajah khawatir muncul di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu siapa yang memegang lengan itu. Perasaan hangat membuncah di dadanya, dan air mata mengalir di pipinya, yang langsung membeku menjadi es. Barusan waktu dia loncat dari tebing, kalau ada yang ragu-ragu sebentar saja, dia pasti sudah jatuh. Dasar bodoh, kenapa kamu menangis? Kamu tidak tahu harus menelepon kami saat kamu sudah tidak kuat lagi. Li Fengxian berkata, Li Yuanfei, barusan, kamu ada di depan si bungsu. Kamu tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Nyonya, saya tidak sanggup lagi. Bagaimana saya bisa merawatnya? Ngomong-ngomong, kalau aku tidak bereaksi cukup cepat, kau akan mati. Li Yuanfei tampak bersalah. Baru saja, dia melompat keluar dan berteriak, monyet memancing bulan, di udara, mengumpulkan semua saudaranya. Hahaha, suara tawa yang jelas terdengar dari atas. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Li Qingshan berdiri di permukaan batu dengan tangan disilangkan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa selama ini. Dia bahkan berkata dengan puas, bagaimana? Itu semua berkat aku yang mengajarimu gerakan ini. Semua orang menatapnya dengan marah. Li Qingshan memberi isyarat kepada mereka, ayo, siapapun yang berhasil mencapai puncak lebih dulu, aku akan memberinya gelar Raja Pahlawan. Mereka saling memandang. Di tengah badai salju ini, wajah masing-masing tampak jelas, dan persahabatan yang telah lama hilang muncul di hati mereka. Li Guinian berkata, biarkan aku yang paling belakang. Li Fengxian berkata, aku akan pergi bersamamu. Raja Pahlawan yang mana? Aku tidak peduli. Hasilnya, mereka membentuk kelompok baru. Yang terkuat bergantian memimpin jalan, menggali lubang di dinding yang dingin dan keras agar bisa mereka panjat. Mereka tidak lagi mengejar Li Qingshan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, mereka langsung memanjat ke puncak gunung. Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan lompatan, dia melesat ke puncak gunung dan menghilang di tengah badai salju. Saat dia menghilang, badai salju mulai mereda. Semua pangeran dan putri yakin bahwa badai salju yang dahsyat dan tidak normal tadi pastilah ulahnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang sangat besar ini, mereka yakin bahwa memang begitulah adanya, dan karena itu, mereka menjadi sangat marah. Mungkin di hati semua anak, ayah mereka maha kuasa. Namun, kebanyakan anak akan menyadari bahwa ini tidak terjadi saat mereka dewasa. Namun, Li Qingshan masih menyimpan perasaan ini. Tidak peduli seberapa santainya dia tetap seperti gunung misterius yang berdiri jauh di langit. Orang hanya bisa memandangnya dari jauh tetapi tidak bisa mendekatinya. Chapter 1245. Saya masih perlu fokus pada kultivasi saya. Saya tidak punya waktu untuk mengurus semua hal ini. Orang tua itu jelas-jelas membodohi kita lagi. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Mereka semua mundur dan menolak untuk maju. Di tengah obrolan, seseorang berkata, biarkan saja yang termuda melakukannya. Semua orang setuju. Biarkan orang tua itu bangga. Kita akan biarkan yang terlemah dan paling tidak berguna menjadi Raja Pahlawan. Li Yuanfei, kaulah yang paling lemah dan paling tidak berguna. Lepaskan aku. Aku tidak ingin menjadi Raja Pahlawan. Maka, pemuda itu pun diserahkan satu persatu, dan dialah satu-satunya yang berkeberatan dengan keras. Namun tubuhnya kaku. Ia tak mampu melawan. Ia terlempar ke tepi jurang. Ia begitu gelisah hingga wajahnya memerah. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur di depannya. Dia mendongak dan melihat wajah Li Qingshan yang tersenyum. Baiklah, aku berjanji padamu. Jika kau tidak ingin menjadi Raja Pahlawan, biarlah. Li Qingshan kembali menunduk. Haha, orang tua, sekelompok orang bodoh. Tetapi menurut standar manusia, usianya memang lebih dari 100 tahun. Semua orang mengumpat dalam hati, kita ditipu lagi oleh orang tua itu.
Ketika mereka memanjat tebing, bahkan Li Fengxian tidak peduli lagi dengan citranya. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah. Li Qingshan berdiri di sisi tebing dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat melalui menara gerbang yang rusak. Villa Dewa Kera telah terkikis oleh angin dan salju selama beberapa dekade. Bahkan dinding yang rusak pun sulit dikenali. Disinilah ia memulai kehidupannya di dunia ini. Kini, inilah akhir hidupnya. Anak-anakku, aku pergi. Para pangeran dan putri terkejut. Mereka tahu hari ini akan tiba pada akhirnya. Tetapi ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka masih merasa hal itu terlalu tiba-tiba. Mungkin mereka mempunyai ilusi bahwa lelaki ini akan selalu seperti gunung, berdiri di kejauhan hingga akhir zaman. Mereka tidak dapat menahan perasaan apapun dalam hati mereka. Li Guinian menghela napas dan berdiri. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ayah, masih banyak hal yang harus kau selesaikan. Dunia ini. Apa hubungannya dunia ini denganku?" Li Qingshan berkedip. Untuk sesaat, dia tampak lebih muda dari anak-anak. Mungkin beberapa tahanan akan jatuh cinta dengan kandang itu. Namun, dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak akan dikurung selama 100 tahun atau 1000 tahun. Amitabha, kaulah Raja Pahlawan. Semua orang merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap dunia. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang serius selama bertahun-tahun, gelar Raja Ksatria Pengembara sudah cukup untuk menundukkan semua pelaku kejahatan. Itu bahkan lebih efektif daripada hukum ketat Gu Yanying. Aku adalah Raja Pahlawan, atau ayah Raja Anda. Saya memiliki banyak identitas dan gelar lain, tetapi saya sebenarnya adalah Li Qingshan. Sekarang, Li Qingshan akan melakukan apa yang ingin dilakukan Li Qingshan. Li Qingshan bertepuk tangan. Penguasa dunia yang mana? Kekuatan dunia yang mana? Mereka semua dibuang seperti sepasang sepatu usang. Dengan ringan dan cepat, dia berjalan menuju gerbang villa. Gu Yanying sudah menunggunya di sana. Amitabha, ayah, tolong tinggallah sedikit lebih lama. Kepergianmu yang tiba-tiba akan menyebabkan kekacauan di dunia. Kamu mengutamakan, Amitabha, lalu mengapa kamu memohon padaku? Dunia ini bukanlah dunia Raja Pahlawan, juga bukan dunia masyarakat dunia, melainkan dunia rakyat. Jika rakyat dunia berpikir bahwa dunia harus kacau, biarkan saja. Sebenarnya, Li Qingshan tidak terlalu mempermasalahkan hukum ketat Gu Yanying. Meskipun hukum itu membuat dunia damai, adalah hal yang wajar untuk tidak mengambil barang yang hilang di jalan dan tidak menutup pintu di malam hari, dan bahkan hampir mencapai kesetaraan bagi semua orang, apakah benar-benar masuk akal bagi seorang pangeran untuk melanggar hukum dan rakyat jelata untuk dihukum sama? Yang kuat tidak dapat menindas yang lemah, yang bijak tidak dapat mempermainkan yang bodoh, dan kelompok menyerah pada individu. Meskipun semua orang menyukai dan membenci kebaikan dan kejahatan tidak dapat menjelaskan segalanya, dan tidak pernah ada standar mutlak. Dunia yang damai dan sejahtera seperti ini hanyalah mimpi besar yang mereka ciptakan dengan menggunakan metode yang melampaui dunia ini. Itu adalah mimpi yang dimiliki oleh Li Qingshan dan Gu Yanying. Sekarang, mereka akhirnya akan bangun dari mimpi ini. Dia tidak pernah berpikir untuk menjaga masyarakat dunia selama ribuan tahun. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Ia juga tidak pernah berpikir untuk membiarkan anak cucunya saling mencintai dan hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling mencintai seperti serangga beracun, sehingga mereka dapat saling membunuh dan menempuh jalan mereka sendiri. Dan dia telah memberi semua orang kesempatan. Semua jenis buku panduan bela diri, metode kultivasi, dan keterampilan unik tersebar luas di dunia ini, hampir sampai pada taraf yang dapat ditemukan di mana-mana, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya lagi. Anak-anakku, ubahlah dunia ini sesuai keinginanmu dengan tanganmu sendiri. Jika kau ingin berbuat baik, berbuat baiklah. Jika kau ingin berbuat jahat, berbuat jahatlah. Aku akan melihatmu dari langit dan menertawakan kebodohanmu. Li Qingshan tertawa dan melangkah ke gerbang villa, menghilang ke dalam reruntuhan. Anak-anak itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Tiba-tiba, awan biru tua melintasi langit dan jatuh di balik cakrawala, dari teritori utara hingga teritori tengah, dan bahkan hingga teritori selatan, menutupi langit dengan tekstur yang indah dan merata. Anak-anak mendongak dengan heran. Semua orang di dunia bisa melihatnya jika mereka mendongak. Teriakan panjang yang tak terlukiskan bergema di seluruh dunia. Awan biru tua tiba-tiba jatuh, membuat orang-orang merasa bahwa langit telah runtuh, dan mereka yang takut-takut sudah tergeletak di tanah. Mawar angin yang besar, tidak sedingin dan seganas badai salju, tetapi malah panas. Seperti angin musim panas di bulan Juni, mencairkan semua es dan salju di langit, bersiul dan berembus di antara langit dan bumi. Lautan pepohonan yang luas menampakkan warna hijau, membungkuk seperti rumput. Ombak dahsyat bergulung-gulung di laut timur. Anak-anak juga merasa sulit bernapas. Awan biru tua itu hendak menekan kepala mereka, tetapi tiba-tiba naik. Dalam sekejap mata, tubuhnya menyusut 100 kali lipat. Baru saja, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor burung raksasa. Mereka tak kuasa menahan diri untuk membelalakan mata, merasa sangat terkejut. Hati mereka serasa tertusuk, dan mereka dapat merasakan luasnya dunia yang tak terbatas. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipi mereka. Namun, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di hati mereka. Setiap perasaan menjadi tidak berarti, dan mereka tidak tahu mengapa mereka menangis. Angin kencang bertiup, dan burung karang itu pun melambung. Dalam sekejap mata, burung rok terbang jauh. Bintang-bintang bersinar terang, dan langit giok tampak cerah. Anak-anak berdiri di tebing untuk waktu yang lama. Baru saja, mereka tersadar dan merasa sedikit putus asa. Hal-hal yang mereka anggap sangat penting tiba-tiba tampak tidak layak untuk disebutkan. Ayah telah pergi, kata Li Guinian. Apakah dia benar-benar pergi? Tanya pemuda itu dengan linglung. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi kita dari seluruh dunia?
Li Yuanfei menepuk bahunya dengan santai. Yang termuda, kamu masih terlalu muda. Bagaimana mungkin kamu percaya kata-kata seperti itu? Kemungkinan besar dia akan selamanya hidup di hati kita. Begitu mereka selesai berbicara, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Gumpalan awan muncul, membentuk wajah besar yang tersenyum di bawah sinar bulan. Itu tampak seperti coretan anak-anak, tetapi samar-samar menyerupai penampilan Li Qingshan. Li Yuanfei tergagap, ini, tidak mungkin kebetulan, kan? Menyebalkan sekali, Li Fengxian menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak bisa menahan senyum. Pemuda itu tiba-tiba mendongak dan berteriak, ayah, perhatikan baik-baik. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Chapter 1246. Langit berbintang yang tak berujung datang ke arah mereka, dan bintang-bintang itu menggambar miliaran garis. Tiba-tiba, Rock melipat sayapnya dan berhenti dengan mantap di kehampaan. Li Qingshan berbaring di punggung Rock dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Dunia kecil itu telah tertinggal jauh di belakang, berubah menjadi bintang cemerlang yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Ia menatap ke kedalaman kehampaan. Kegelapan dan kelam, dan bintang-bintang bersinar terang. Ia segera memahami bahwa setiap bintang di kehampaan adalah dunia, dan setiap dunia memiliki kisah yang tak terhitung jumlahnya. Qingshan, apakah kau masih bisa merasakan doppelgangermu? Suara Gu Yanying terdengar dalam benak Li Qingshan, dan tampaknya menjadi jauh lebih besar. Meskipun dia telah memutuskan untuk memenuhi janjinya untuk mengirimnya kembali ke Tanah Sembilan Prefektur dan menemaninya dalam pertaruhan ini, dia tidak ingin mempertaruhkan segalanya. Kunci apakah Li Qingshan dapat menyimpulkan jalan pulang adalah apakah ia dapat mempertahankan hubungan dengan doppelgangernya dan memperoleh dukungan kekuatan spiritual. Jika tidak, kekuatan spiritual akan terus-menerus menghilang dalam kehampaan, dan kesimpulan itu sendiri akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Suara Luo Hou Xiaoming terdengar. Dia tidak jauh dari Li Qingshan. Dia telah tumbuh hingga usia 2 atau 3 tahun, dan tubuhnya penuh lemak. Dia telah menjadi anak laki-laki yang gemuk, dan meskipun dia memiliki ekspresi serius, dia tidak bisa serius. Tentu saja aku bisa merasakannya, dan itu sangat kuat. Li Qingshan mendengar percakapan anak-anak di tebing dan bahkan mengendalikan awan untuk menggambar potret dirinya. Si doppelganger cermin tidak mengecewakannya. Dengan cara ini, ia mendapat dukungan dari seluruh dunia dalam perjalanan pulangnya. Anehnya, waktu mengalir jauh lebih cepat di dunia kecil daripada di kehampaan. Segala sesuatunya tampak berjalan cepat. Dalam sekejap mata, awan berkumpul dan menghilang, matahari bergerak, dan bulan berputar. Anak-anak tersebar di seluruh dunia, melakukan kegiatan mereka sendiri. Awalnya, dia ingin mencari waktu untuk membiarkan doppelgangernya turun dan membuat semua orang takut bagaikan seorang raja. Sekarang, sepertinya saat dia sempat melakukan hal ini, dua kata, raja yang berjiwa ksatria, sudah menjadi legenda yang jauh. Tapi ini juga bagus. Biarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri. Dan aku juga akan menempuh jalanku sendiri. Itu bagus. Mari kita mulai pemotongannya. Gu Yanying dengan lembut mengepakkan sayapnya lagi. Dia merasakan suatu kekuatan tak tertandingi mengalir dalam dirinya. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, dan akan memakan waktu bertahun-tahun baginya untuk pulih setelah kekuatannya habis, diyakini bahwa suatu hari, dia akan berubah menjadi Kun Peng yang sebenarnya. Pada saat ini juga, bulu Kun Peng beresonansi di hatinya. Ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia seekor burung, dia harus terbang. Kun Peng memiliki bentuk seperti ikan besar. Namun seperti halnya kupu-kupu yang bertransformasi dari ulat, setiap saat mereka berenang di laut dalam dan merangkak di tanah adalah saat di mana mereka dapat mengembangkan sayap dan terbang tinggi. Baru pada saat itulah aku dapat dianggap telah kembali ke jati diriku yang sebenarnya. Bersembunyi membabi buta dan bertahan dalam diam bukanlah hati Kun Peng yang sebenarnya. Baginya, perjalanan ini bukan hanya untuk sebuah janji, tetapi juga untuk pengalaman yang lebih besar. Li Qingshan mengangguk dan mencoba meregangkan anggota tubuhnya. Tanpa hambatan dari dunia miniatur, iblis sapi, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix semuanya terbangun, membuka mata mereka lagi. Pada saat itu, seluruh kekuatannya pulih, mewarnai matanya yang berwarna emas gelap. Matanya juga tidak lagi merah tua. Sebaliknya, matanya telah menjadi hitam pekat. Dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, aku, Li Qingshan, telah kembali. Akan tetapi, saat ia menggunakan metode penekanan laut milik penyu roh, pikirannya menjadi tenang kembali, seperti laut dalam. Dia diam-diam merasakan kondisinya saat ini terlebih dahulu. Transformasi iblis kera hanya berada di lapisan pertama, jadi itu tidak terlalu memengaruhi keseimbangan 9 transformasi iblis dan ilahi. Namun, itu tidak lagi semulus dan sebebas sebelumnya. Namun, ini adalah kekuatan yang benar-benar baru. Mengejar keseimbangan secara membabi buta tidak ada gunanya. Hanya dengan terus-menerus meningkatkan kekuatan baru, ia dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa khawatir, karena dengan pemulihan penuh transformasi penyu roh, hubungannya dengan klon cerminnya menjadi lebih kuat. Dia bisa mengendalikannya dengan lebih bebas sekarang. Hal ini sendiri bukanlah suatu masalah. Sama seperti setelah berlatih, seseorang pasti akan merasa lebih leluasa dan cekatan dalam mengendalikan tubuhnya. Namun, jika ada yang lebih kuat, apakah akan ada pula yang lebih lemah? Jika dia benar-benar menarik jarak hingga 1 juta kilometer, 10 juta kilometer, atau bahkan 10 juta kilometer, akankah dia benar-benar mampu mempertahankan kontak? Dia tidak akan mengubah keputusannya untuk pulang karena hal ini, tetapi dia juga tidak menyembunyikan fakta ini. Dia menyampaikannya kepada Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming. Gu Yanying berkata, Ming kecil, apa pendapatmu?
Jika kloninganmu berasal dari klan kura-kura roh di Ruins End, maka kloninganmu sungguh sangat kuat. Kudengar beberapa kura-kura roh dapat membiarkan kloningan mereka mengembara melalui 6 alam samsara. Akan tetapi, Anda harus memahami bahwa meskipun 6 alam samsara tidaklah kecil, namun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh ruang. Semua kekuatan memiliki batasnya. Tidak ada yang namanya maha kuasa. Saya juga tidak yakin seberapa jauh jarak akan memengaruhi kemampuan Anda. Untuk saat ini, yang dapat Anda lakukan adalah terus maju dan memverifikasinya dengan latihan. Akan lebih baik jika Anda dapat menyimpulkan jarak perkiraan dari dunia 9 prefektur selama proses ini, lalu mengambil keputusan. Meskipun Luo Hou Xiaoming tidak setuju dengan pelayaran ini, just now, karena dia mengatakan itu adalah terakhir kalinya, maka itu benar-benar adalah yang terakhir kalinya. Karena Li Qingshan tidak berubah pikiran, dia tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sebaliknya, dia akan memberikan dukungan penuhnya dan menggunakan pengalamannya untuk memberikan saran terbaik. Sebagai mantan dewa, dialah yang paling memahami ruang ini di antara ketiganya. Meskipun dia masih sangat lemah, dalam situasi ini, pengetahuan lebih penting daripada kekuatan. Sama seperti Li Qingshan yang tidak akan melenyapkan Luo Hou Xiaoming hanya karena ingin membalas dendam, mereka semua mempunyai temperamen dan keberanian masing-masing, itulah sebabnya mereka mampu saling membantu di perahu yang sama. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin dan mencoba menyimpulkan polanya. Ketika Kun Peng terbang, ia tidak bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan yang seragam. Sebaliknya, ia penuh dengan tikungan dan belokan. Dengan kecepatan Kun Peng, perbedaan antara kecepatan dan kelambatan tidak dapat dibayangkan. Apakah dia bisa menyimpulkan polanya atau tidak, dia tidak yakin. Tetapi bahkan jika aku kehilangan kontak dengan doppelgangerku, aku tidak akan kembali. Luo Hou Xiaoming berkata, saat itu sudah terlambat untuk kembali. Kita harus mencari dunia lain untuk menetap, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan berikutnya sebelum kita kehilangan kontak dengan doppelganger kita. Anda semua telah melintasi dunia, jadi Anda seharusnya tahu risikonya. Gu Yanying, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Jika jaraknya tidak terlalu jauh, aku yakin aku bisa membawamu ke sana, tapi aku tidak bisa menyaring dunia. Pertama kali mereka terbang ke dunia kecil, itu karena Kun Peng Yu dipengaruhi oleh keinginannya dan memilih dunia yang paling aman. Meski begitu, ia masih harus melalui banyak kesulitan untuk menetap. Jika bukan karena jimat ilahi penciptaan agung milik Li Qingshan, ia mungkin akan mati di dunia kecil. Namun, sekarang, jimat ilahi penciptaan agung tertinggal di dunia kecil, dan tidak dapat lagi digunakan sebagai sedotan penyelamat. Pilihan dunia menjadi lebih penting. Jika mereka tidak berhati-hati, hidup mereka akan dalam bahaya. Bagus, aku akan menyaring dunia, aku sangat ahli dalam hal ini. Luo Hou Xiaoming menertawakan dirinya sendiri dan menyentuh ketapel di pinggangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua untuk mendukungku. Li Qingshan berkata dengan tulus. Dengan teman-teman seperti itu, tidak perlu khawatir tidak dapat mencapai hal-hal besar. Jangan bicara omong kosong. Meninggalkan dunia kecil ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Dalam kekosongan ini, posisiku telah terkunci dengan susah payah. Luo Hou Xiaoming berpikir dalam hati. Aku benar-benar beruntung telah bertemu dengan kedua orang ini. Little Ming, kalau begitu aku akan membuat janji lagi denganmu. Jika kau bisa membantuku kembali ke 9 provinsi, aku pasti akan membantumu mengalahkan ibumu. Perkataan Li Qingshan bagaikan gunung, dia tidak peduli bahwa ada dewa kuat lain di antara lawan-lawannya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki janji 500 tahun dengan Qiongqi. Tidak perlu khawatir ketika ada terlalu banyak hutang, dan tidak perlu menggigit ketika ada terlalu banyak dewa. Luo Hou Xiaoming tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Haha, asal maknanya benar. Seorang ibu yang hanya ingin membunuh putranya sendiri. Dia lebih buruk dari binatang buas. Aku mungkin akan membunuhnya sepuasnya. Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming telah bersama selama puluhan tahun. Ia yakin bahwa ia memiliki sedikit pemahaman tentang temperamen Luo Hou Xiaoming. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luo Hou Xiaoming telah menciptakan karma jahat yang begitu besar, hingga memunculkan pantulan api karma, dia jelas bukan orang jahat. Dalam aspek lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia jelas teman yang layak untuk diajak berteman. Luo Hou Xiaoming menatap Li Qingshan dalam-dalam. Teman, itu adalah sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di masa lalu, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi temannya? Li Qingshan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk menyimpulkan jalannya. Untuk menghadapi risiko kehilangan kontak dengan doppelgangernya, dia harus menyimpulkan jalan terpanjang di sini. Ketika pertama kali tiba, lautan bintang yang berputar sekali lagi terpantul dalam benaknya. Kemudian, perlahan-lahan melambat dan bersesuaian dengan bintang-bintang di langit. Meskipun itu hanyalah dunia mini, energi spiritual yang dimilikinya pasti seluas lautan. Sepertinya dia tidak perlu khawatir energi spiritualnya akan habis. Namun, di luar angkasa, energi spiritual menyebar terlalu cepat. Tak lama kemudian, ia harus berhenti dan menunggu energi spiritual pulih perlahan. Dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming. Gu Yanying telah berubah menjadi Kun Peng, jadi dia sama sekali tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara itu, meskipun Luo Hou Xiaoming bahkan belum mengalami satu pun kesengsaraan surgawi, kekuatannya tidak menyebar. Sebaliknya, kekuatannya dapat menyerap kekuatan dari luar angkasa. Saat ini, ia sedang fokus pada kultivasi. Bisakah saya mengunci energi spiritual saya? Namun, bahkan kura-kura roh pun tidak dapat melakukannya, apalagi iblis sapi dan iblis harimau. Tapi tunggu dulu, Li Qingshan memikirkan sesuatu. Dia menempelkan tangannya ke atas kepalanya dan bergumam, asimilasi udara iblis kera.
Ini adalah nama kemampuan nomor satu miliknya, yaitu Iblis Kera. Awalnya, transformasi Iblis Kera terlalu lemah, sehingga sangat ditekan oleh 4 transformasi lainnya. Orang bisa membayangkan pemandangan seperti ini, sapi di sebelah kiri, harimau merah di sebelah kanan, penyu roh di bawah, dan burung phoenix di atas. Sementara itu, seekor kera yang menyedihkan terjepit di tengah, menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Sekarang setelah akhirnya terbebas, ia mengulurkan lengannya yang panjang dan mengunci ruang. Dalam sepersekian detik, Li Qingshan merasa bahwa dia telah terisolasi dari ruang yang luas. Seperti yang diharapkan, energi spiritualnya tidak lagi tersebar. Meskipun dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam situasi ini, dan mempertahankan kemampuannya juga memerlukan sejumlah energi spiritual, itu masih jauh lebih baik daripada situasinya saat ini. Lagi pula, ia tidak perlu menggerakkan tubuhnya untuk melakukan derivasi. Ia hanya perlu berpikir, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi. Luo Hou Xiaoming tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya dan meliriknya. Dia benar-benar memiliki berbagai garis keturunan yang kuat. Anehnya dia benar-benar dapat menggabungkan semuanya menjadi satu tubuh. Jika dia benar-benar kera legendaris yang dapat mengunci ruang dengan kemampuan ini, tidak akan sulit baginya untuk menjelajahi ruang saat dia dewasa sepenuhnya. Chapter 1247. Jejak biru langit terpantul di mata Kun Peng yang dalam dan tajam. Ia membentangkan sayapnya yang membentang ribuan mil dan mengepakkannya dengan sekuat tenaga. Tidak ada angin di kehampaan, tetapi tepi sayapnya menciptakan riak yang mendistorsi kehampaan yang gelap. Dalam sekejap, ia menjadi eksistensi bagaikan angin topan. Ia mengikuti jejak biru dan menghilang ke dalam kekosongan tak berujung. Sungai bintang berputar dan mengalir. Dalam kekosongan yang tak berujung ini, bahkan Kun Peng pun tak berarti seperti cincin. Namun, ia bebas dan tak terkekang, seperti ikan yang kembali ke lautan. Jika ia terjebak di dunia yang sempit, ia akan merasa sesak bahkan saat ia mengembangkan sayapnya. Bahkan di dunia 9 provinsi, ia tidak akan dapat bepergian sesuka hatinya. Gu Yanning benar-benar tenggelam dalam kegembiraan terbang. Ya, inilah yang selama ini ia cari. Kebebasan tanpa batas. Hanya jalan setapak biru yang menjadi semacam pengekangan. Jalan setapak itu sering membuatnya merasa ingin meninggalkan lintasan. Ia perlu mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya untuk menekan perasaan ini. Jejak itu terus memanjang, tetapi prosesnya sangat lambat. Jauh dari mampu mengimbangi kecepatan Kun Peng. Li Qingshan berdiri di punggung Kun Peng. Ia membuka matanya lebar-lebar dan memfokuskan pikirannya. Melalui sungai bintang yang mengalir, ia terus-menerus memverifikasi kesimpulannya dan membuat kemajuan lebih lanjut. Namun, dia tidak dapat menggunakan penyerapan iblis kera untuk mencegah energi spiritual menyebar. Jadi, efisiensi deduksinya secara alami tidak tinggi. Untungnya, sejauh ini, tidak ada masalah dengan jalur yang telah ia simpulkan. Jalur itu sesuai dengan semua bintang, yang membuatnya menghela napas lega. Pada akhirnya, setelah beberapa kali perhitungan, ia memutuskan untuk berhenti membuat kesimpulan. Ia hanya memverifikasi kesimpulannya agar ia dapat mengumpulkan energi spiritual dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kesimpulan berikutnya. Di sisi lain, Luo Hou dan Xiaoming benar-benar tenggelam dalam kultivasi, menghabiskan setiap menit dan setiap detik. Setiap menit dan detik terasa semakin lama. Li Qingshan sedikit iri dengan kebebasan mereka. Ia lebih suka merasakan perasaan saat kakinya menginjak tanah. Mungkin karena ia terlalu terbiasa dengan nutrisi dari kekuatan bumi. Begitu ia meninggalkan bumi, ia akan merasa hampa. Berhenti. Suara Luo Hou Xiaoming tiba-tiba terdengar di benak Li Qingshan. Kun Peng menarik kembali sayapnya dan berhenti di kehampaan. Ada apa? Tanya Li Qingshan. Saya ingin melalui kesengsaraan itu. Begitu Luo Hou Xiaoming selesai berbicara, suara gemuruh guntur terdengar di kehampaan. Kilatan petir merobek kegelapan dan bersinar ke mata Li Qingshan. Dia mendesah dalam hatinya, kesengsaraan surgawi ini benar-benar ada di mana-mana. Apa yang seharusnya menjadi malapetaka yang mengerikan kini tampak sangat familiar. Namun dia merasa itu agak aneh. Luo Hou Xiaoming pasti telah melalui banyak kesengsaraan surgawi di masa lalu. Bagaimana dia bisa melakukannya lagi? Sekalipun seekor burung phoenix terlahir kembali dari nirwana, kesengsaraan surgawi yang telah dilewatinya dari telur tidak akan datang lagi. Luo Hou Xiaoming melompat dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke punggung Rock. Tubuhnya menjadi lebih kurus. Terlebih lagi, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dia tampak berusia 5 atau 6 tahun lagi. Proses melampaui kesengsaraan bukanlah hal yang istimewa. Proses itu semudah makan dan minum. Petir kesengsaraan ada di tangannya. Seperti anak anjing yang dijinakkan, ia hanya bisa menggigitnya pelan beberapa kali dan meninggalkan bekas giginya. Ayo pergi, Li Qingshan bertanya dalam hatinya. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, jika aku bahkan tidak bisa menipu kesengsaraan surgawi, aku akan terbakar sampai mati oleh api karma. Asura pada mulanya abadi dan dapat terlahir kembali secara terus-menerus, apalagi menjadi putra Dewa Asura. Adapun api karma, belum lagi kelahiran kembali nirwana, reinkarnasi pun tidak akan bisa lolos. Qingshan, kau akan segera mengalami kesengsaraan, kan? Gu Yanning tiba-tiba bertanya. Ya, Li Qingshan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Setiap kultivator bermimpi melewati kesengsaraan. Setiap kali dia melewati kesengsaraan, dia akan terlahir kembali dari kepompong. Tidak hanya kekuatannya akan meningkat, tetapi sifatnya juga akan berubah. Dia bisa berubah dari manusia biasa menjadi dewa. Akan tetapi, dia jelas tidak dapat menjalani kesengsaraan keempat sekarang, karena hal itu telah melampaui batas kemampuan 9 prefektur. 9 prefektur bukanlah dunia kecil. Dunia itu tidak akan selembut dunia yang membatasi kekuasaan dan kemalangan. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan ketika inkarnasi Qiong Qi turun.
Itu benar-benar seperti disambar petir. Angin kencang dan api bumi bersatu, dan itu tidak akan berhenti sampai penjajah itu dihancurkan. Setelah menyeimbangkan keempat transformasi lembu, harimau, kura-kura, dan burung phoenix, dia hanya tinggal selangkah lagi dari kesengsaraan keempat. Sekarang, dia telah mengaktifkan transformasi iblis kera. Untungnya, transformasi iblis kera hanya berada di level pertama, jadi kekuatannya sangat terbatas. Itu juga merusak keseimbangan awal dan tidak langsung menarik kesengsaraan. Namun, dengan tingkat kecocokan antara dirinya dan transformasi iblis kera, begitu ia menerobos batasan dunia kecil, kultivasi selanjutnya tidak akan terlalu sulit. Dia telah memperoleh banyak hal dari pelatihan di dunia kecil. Pertama, ia memahami kekuatan bumi dari kurungan dunia. Hanya iblis kerbau yang memiliki kemampuan ini, jadi secara alami ia meletakkan dasar untuk menembus level ke-6 iblis kerbau. Ia bahkan dapat mencoba menerobosnya. Di antara semua transformasi, transformasi iblis sapi bukan hanya fondasi, tetapi juga yang paling cocok untuk temperamennya. Bahkan transformasi iblis kera pun lebih rendah. Setelah puluhan tahun bertempur melawan surga, semangat juang siluman harimau telah bangkit sejak lama, terus-menerus ditempa dan diuji. Namun, transformasi iblis harimau selalu berfokus pada kekuatan ledakan. Jika dia ingin menembus lapisan ke-6 iblis harimau, dia masih membutuhkan pertempuran hebat sebagai pertemuan yang menguntungkan. Setelah menjadi dewa dunia, mengamati segala sesuatu di dunia dan memahami hukum-hukum dunia akan menguntungkan transformasi penyuluh roh tidak kurang dari transformasi iblis sapi. Bahkan, itu akan bertahan lebih lama. Kedua transformasi itu kebetulan berfokus pada akumulasi. Menerobos ke lapisan ke-6 transformasi penyuluh roh hanyalah masalah waktu. Saat ini, mencurahkan seluruh upayanya untuk memperoleh jalur kultivasi juga merupakan bentuk kultivasi. Bahkan dengan kekurangan transformasi Phoenix, ia mengalami kelahiran kembali nafsu setelah melalui proses memasuki dunia dan muncul darinya. Dapat dikatakan bahwa semua transformasi itu gelisah, ingin mendorong Li Qingshan ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Jika dia dapat menemukan dunia yang sebanding dengan atau lebih besar dari 9 provinsi, dia dapat segera menjalani kesengsaraan surgawi keempat dan menjadi Kaisar Daemon. Jangan khawatir, aku akan menahan kekuatanku. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan menjalani kelahiran kembali di Nirwana lagi. Begitu dia kembali ke 9 provinsi, dia akan segera menjalani kesengsaraan dan naik bersama Little N. Bahkan jika dia tidak ingin kembali ke 9 provinsi, ruang angkasa jelas bukan tempat yang baik untuk menjalani kesengsaraan. Hanya masalah energi spiritual yang menghilang akan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan menjalani kesengsaraan. Dia percaya diri, tetapi dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa menjalani kesengsaraan surgawi keempat akan semudah Luo Hou Xiaoming menjalani kesengsaraan surgawi pertama. Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang sekali lagi. Setelah itu, ia berhenti 2 kali lagi agar Li Qingshan bisa tenang dan menyimpulkan jalan selanjutnya. Meskipun hubungannya dengan klon cerminnya memang melemah, ia masih bisa mengendalikannya dengan mudah. Seolah-olah ia tidak perlu khawatir kehilangan kontak sama sekali. Semuanya berjalan lancar tanpa diduga. Li Qingshan sudah mulai merencanakan apa yang akan dilakukannya setelah bertemu kembali dengan Little N. Dia harus membantu Raja Pohon Beringin menjadi Dewa Dunia terlebih dahulu, lalu dia akan pergi ke Provinsi Naga dan membunuh putra mahkota Si King. Qiongzi seharusnya baik-baik saja, dan siapa yang tahu bagaimana keadaan Rusin. Tepat saat ia tengah berpikir, ia tiba-tiba merasakan kekuatan bumi yang sudah lama tidak dirasakannya. Namun, sejauh mata memandang, planet terdekat berjarak lebih dari 1 juta kilometer. Selain dunia, apakah ada pula daratan di angkasa yang tak berujung? Kun Peng tiba-tiba melambat. Pegunungan menghalangi jalannya. Chapter 1248. Jutaan gunung membentang di kehampaan. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Yang besar membentang puluhan ribu mil dan sebanding dengan dunia kecil. Yang kecil hanya seukuran kepalan tangan. Jumlahnya begitu banyak sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Semuanya mengambang dengan tenang, diam-diam memperhatikan Li Qingshan yang mungil di belakang rok. Li Qingshan mengerutkan kening. Ini bukan masalahnya ketika dia datang. Kalau tidak, dengan tubuh besar rok, dia harus memutarnya. Namun, jalan yang dia simpulkan adalah untuk melewatinya. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam kesimpulanmu? Tanya Gu Yanying. Ya, kata Li Qingshan. Jutaan gunung ini tampaknya muncul begitu saja. Lihat baik-baik, apakah ada bintang yang hilang? Kata Luo Hou Xiaoming. Li Qingshan memejamkan mata lalu membukanya lagi. Ada satu yang hilang, mungkinkah ini? Dunia ini sudah hancur, Luo Hou Xiaoming berkata dengan lembut. Dia menatap tangannya dan wajahnya menjadi gelap. Apa yang menghancurkan dunia? Li Qingshan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menatap jutaan gunung dengan waspada. Seolah-olah ada monster mengerikan yang bersembunyi di balik salah satu gunung. Jangan khawatir, kemungkinan besar itu adalah kematian alami. Luo Hou Xiaoming memegang dagunya dan mengamati. Kematian alami, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mengalami 2 dunia. Meskipun ukurannya berbeda, dunia itu memberinya perasaan bahwa dunia itu telah ada sejak lama. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat kematian sebuah dunia dengan matanya sendiri. Semua hal datang dan pergi. Bahkan dunia pun tidak bisa ada selamanya. Dunia memiliki kelahiran dan kematiannya sendiri. Dalam kehampaan ini, ada bintang-bintang yang jatuh setiap saat. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Tetapi planet itu pada awalnya sangat jauh dari sini. Li Qingshan mengerutkan kening karena bingung. Itulah sebabnya saya yakin itu adalah kematian alami. Kematian sebuah dunia bukanlah ledakan yang tiba-tiba. Sebaliknya, seperti semua hal lainnya, dunia itu runtuh dan hancur secara bertahap.
biasanya berlangsung lama. Begitu dunia itu tidak dapat lagi berlabuh di kehampaan, kekuatannya akan melesat keluar ke arah yang acak. Siapa yang tahu kemana ia akan pergi? Jadi begitu, Li Qingshan menghela napas. Meskipun ini hanya kebetulan, dalam perjalanan yang begitu jauh dan langit berbintang yang begitu luas, itu benar-benar tidak bisa dianggap suatu kebetulan. Dia menatap mayat yang sangat besar itu. Ia menemukan bahwa benda itu tidak diam. Bahkan gunung yang paling besar pun bergerak perlahan, dan tidak ada yang tahu di mana ia akan berhenti. Angin kencang bergema di antara pegunungan, seolah-olah dunia sedang bernapas dengan berat. Medan magnet berfluktuasi antara kuat dan lemah, berubah terus-menerus. Itu seperti jiwa yang menolak untuk bubar. Salah satu dari dua objek ini awalnya berada tinggi di langit. Tempat bawah tanah. Pada saat ini, mereka berbaur menjadi satu dan menjadi luar biasa kacau. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Semakin kecil meteorit, semakin besar meteoritnya. Sebaliknya, kekuatan serangannya bahkan lebih besar. Bahkan seorang kultivator hebat tidak akan mampu menandinginya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Bahkan kekuatan yang tersisa tidak boleh diremehkan. Sepertinya kita hanya bisa mengambil jalan memutar. Gu Yanying bertanya, tetapi Qingshan, begitu kamu menyimpang dari jalan, apakah kamu masih dapat menemukan jalan yang benar? Jalan memutar ini akan membawa kita sejauh puluhan juta mil. Dunia yang membusuk ini jelas bukan dunia kecil. Bumi yang tebal telah runtuh sepenuhnya dan menyebar, mengisi kekosongan sejauh jutaan mil. Jalan memutar yang sederhana akan memakan waktu puluhan juta mil. Sulit untuk mengatakannya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepanjang perjalanan, dia terus-menerus mencari posisi bintang-bintang. Bukan karena dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi karena dia harus terus-menerus mengoreksi jalur sesuai dengan bagan bintang. Jika dia mengambil jalan memutar seperti ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada koordinat yang jelas di kehampaan, dan semua bintang tampak sama. Dia mungkin tidak dapat menemukan jalur yang benar dan benar-benar tersesat di kehampaan. Saya bisa mengecilkan tubuh saya dan melewatinya, kata Gu Yanying. Ming kecil, apa pendapatmu? Tanya Li Qingshan. Apapun yang terjadi, kita harus menggunakan cara tercepat untuk meninggalkan daerah ini secepat mungkin. Ekspresi Luo Hou Xiaoming tampak serius. Mengapa? Lebih baik kau tidak tahu. Ming Luo kecil tersenyum, membuat orang-orang bergidik. Kalau begitu, mari kita bahas. Gu Yanying menarik napas dalam-dalam. Kun Peng perlahan menyusut hingga lebar sayapnya hanya 3.000 meter. Jika ditempatkan di dunia lain, ia akan tetap menjadi makhluk besar. Namun, di kehampaan yang luas, ia bahkan lebih kecil lagi. Ia melebarkan sayapnya dan terbang menuju pegunungan. Pada saat itu, dia menggunakan kekuatan Kun Peng. Dia melawan kekuatan magnet yang ada di mana-mana sambil mengumpulkan angin kencang untuk menangkis meteorit yang terbang ke arahnya. Namun, yang paling berbahaya bukanlah meteorit, melainkan pecahan-pecahan ruang angkasa yang besar dan kecil. Mereka seperti pecahan kaca dan hampir sepenuhnya transparan. Bahkan Kun Peng harus menghindar dengan hati-hati, dan kecepatannya sangat terpengaruh. Ekspresi Luo Hou Xiaoming menjadi semakin serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap pemandangan di sekitarnya dengan linglung. Ketika dia mendekati gunung yang membentang ribuan mil, Li Qingshan memejamkan mata dan mengulurkan tangannya. Namun, dia tidak merasakan kekuatan bumi. Apakah karena terlalu kecil dan tidak dapat dianggap sebagai bumi? Namun, gunung terbesar di sini hanya sebesar ini. Tidak mudah menemukan gunung sebesar itu di 9 negara bagian, dan itu jelas termasuk bagian yang awalnya milik bawah tanah. Dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan bumi, dan kekuatan itu semakin kuat dan kuat. Itu seperti sebuah panggilan. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apa yang menunggunya di depan? Lihat ke sana, ucapan Gu Yanying memecah keheningan. Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming mengikuti arah pandangannya dan melihat sebuah bangunan besar yang dipahat di gunung. Meski gayanya berbeda dari 9 negara, dan rusak parah, mereka masih bisa melihat suasana megahnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh manusia biasa. Pasti itu adalah sekte besar. Li Qingshan menghela napas. Paviliun manusia tidak dapat dipertahankan sama sekali. Bahkan para kultivator pun berakhir seperti ini, apalagi manusia. Aku masih bisa melihat tata letak formasi pelindung itu. Sepertinya formasi itu telah ditelan oleh magma. Ada seseorang di sana. Oh, itu patung batu. Gu Yanying samar-samar melihat sosok di puncak gunung. Ia terbang mendekat dan menyadari bahwa itu adalah patung batu. Patung itu berbentuk seorang wanita, dengan alis dan rambut. Patung itu sangat mirip dengan manusia. Itu bukan patung batu. Patung itu berubah menjadi batu saat berusaha melarikan diri. Bodoh sekali. Jika ia bunuh diri lebih awal, ia akan punya kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi. Luo Hou Xiaoming tampak meremehkan. Ketika dunia merosot sampai batas tertentu, hubungan dengan 6 jalan reinkarnasi akan terputus. Namun, orang biasa tidak akan tahu tentang ini. Li Qingshan dan Gu Yanying kemudian melihat keputusasaan di wajah wanita itu. Dia jelas mengerti bahwa ini hanyalah perjuangan sebelum kematian. Kekosongan tidak hanya akan menelan ki spiritual, tetapi juga akan menelan jiwa. Apa gunanya mengubah tubuh menjadi patung batu? Gu Yanying berkata, mungkin dia juga sedang menunggu seseorang. Li Qingshan menatap wajah wanita itu dan terdiam. Gu Yanying berkata, maafkan aku. Tidak apa-apa, tapi 9 negara tidak semudah itu dihancurkan. Saya pikir skala dunia ini tidak lebih kecil dari 9 negara. Apakah Anda pikir akan ada harta karun yang tertinggal? Li Qingshan merasakan panggilan kekuatan bumi menjadi lebih kuat. Ketika dunia hancur, ki spiritual akan tersebar.
Segala sesuatu yang melekat padanya juga akan mati. Luo Hou Xiaoming teringat kembali pada adegan itu. Di tanah merah darah, seorang anak, di bawah bimbingan ibunya, menembak bintang-bintang dengan ketapel. Astronomi mengambang. Chapter 1249. Wajah Luo Hou Xiaoming pucat saat dia menekan dadanya. Dia telah mengorbankan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan karma buruk, tetapi ingatan ini tidak dapat dihapus. Sekalipun dunia ini kecil, tetapi ada triliunan makhluk hidup di dalamnya. Kehancuran dunia dan kematian semua makhluk hidup tanpa alasan atau nilai apapun, semuanya karena kejahatannya yang tidak beralasan. Bahkan 12 dewa iblis dari domain iblis tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka hanya akan memperluas domain iblis, menyebarkan ideologi mereka, dan membalikkan kebaikan dan kejahatan. Kejahatan macam ini, bahkan dewa iblis pun tak dapat menandinginya, begitu dahsyatnya hingga tak terasa nyata, bagaikan jatuhnya bintang. Namun, jalan Asura bukanlah wilayah iblis, melainkan salah satu dari 3 jalan kebaikan dalam 6 jalan reinkarnasi, dan Asura bukanlah dewa jahat. Dunia di hadapannya seakan hancur olehnya, jutaan gunung menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ming kecil, ada apa? Li Qingshan bertanya dengan heran. Luo Hou Xiaoming melambaikan tangannya dengan lemah. Li Qingshan tiba di hadapannya dengan satu langkah dan melayangkan pukulan. Ledakan, sebuah meteorit terbang pecah, hampir menghancurkan Luo Hou Xiaoming menjadi pasta daging. Dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Li Qingshan juga terkejut, dia mundur setengah langkah, dia merasakan darahnya mendidih. Kekuatan meteorit ini terlalu kuat, dia menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Luo Hou Xiaoming mengucapkan terima kasih padanya dengan susah payah. Pada saat ini, Kun Peng telah meninggalkan gunung, ia masuk semakin dalam ke pegunungan, di sekelilingnya terdapat gunung-gunung yang mengambang, angin astral dan kekuatan magnet menjadi semakin kacau dan ganas. Kun Peng juga harus terus-menerus mengubah posturnya, mengepakkan sayapnya, mengendalikan angin astral dan menahan gaya magnet. Dia mengendalikan angin atmosfer untuk menangkal medan magnet. Dia tidak lagi punya waktu untuk memperhatikan Li Qingshan, Rahu, dan Little Ming di punggungnya. Li Qingshan mengangkat Luo Hou Xiaoming, membentangkan sayap angin, sembari menyerap angin astral, dia menghindar maju mundur di punggung Kun Peng. Saat dia tidak dapat menghindar, dia menggunakan medan gaya bumi untuk mengubah arah meteorit tersebut. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa kekuatan bumi semakin lama semakin kuat. Itu memberinya pasokan kekuatan hidup yang tak terbatas. Melihat wajah Luo Hou Xiaoming yang putus asa, Yang Kai berkata, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan sebelum kelahirannya kembali, dia bertanya dengan sengaja, jika kamu mampu bertahan hidup di kehampaan, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan berkultivasi di sudut terpencil selama beberapa ribu tahun? Kekuatanku seharusnya sudah pulih saat itu. Kita milik dunia, itu bukan milik kehampaan. Manusia dapat bertahan hidup dengan memakan akar rumput dan kulit pohon. Energi spiritual merupakan sumber daya yang sangat diperlukan, jadi ia harus memilih dunia yang cocok. Ini lebih penting dari apapun. Semakin tinggi level makhluk hidup, semakin dekat kekuatan yang dimilikinya dengan origin. Namun, semakin dekat kekuatan tersebut dengan origin, semakin sulit untuk menyerap dan mengubahnya. Bagi para pembudidaya, kekuatan spiritual setara dengan makanan bagi manusia. Bahkan jika beberapa makhluk berbakat dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan dan menyerap sinar matahari seperti tanaman, itu masih belum semudah dan secepat menyerap kekuatan spiritual secara langsung. Begitu ya, kalau kamu kembali ke alam Asura, kekuatanmu akan pulih lebih cepat. Li Qingshan berkata, alam Asura jauh lebih besar dari 9 provinsi, dan kehendak dunia bahkan lebih kuat. Sebagai putra kesayangan alam Asura, ia dapat menerima manfaat yang tak terbayangkan. Itu benar-benar berkah dari surga. Jika aku kembali sebelum pulih sepenuhnya, aku akan menemui ajalku. Meskipun, jika aku bisa mendapatkan beberapa Asura Field lagi, itu akan sangat berguna. Luo Hou Xiaoming ragu-ragu sebelum mengajukan permintaan yang langka. Begitu aku kembali ke 9 provinsi, aku akan membantumu mendapatkan beberapa. Li Qingshan dengan murah hati menerima permintaan itu dengan mengorbankan orang lain. Dia akan pergi ke Provinsi Naga untuk membunuh putra mahkota Si King. Ketika saatnya tiba, dia bisa memberi pelajaran kepada yang tua dan yang muda. Mendapatkan kembali beberapa Asura Field akan menjadi hal yang mudah. Luo Hou Xiaoming memikirkannya, tapi bukan berarti tidak ada harta karun di sini. Karena angin atmosfer dan medan magnet masih ada, mungkin ada sumsum angin surgawi dan kutub magnet bumi yang jahat. Mereka dapat digunakan untuk menempa harta karun misterius bawaan. Pecahan-pecahan dunia ini juga sangat berharga, tetapi sangat disayangkan kita tidak dapat mengumpulkannya saat ini. Harta karun misterius bawaan. Li Qingshan sangat tertarik. Sumsum angin surgawi. Apakah itu benar-benar ada? Saya selalu menganggapnya sebagai legenda, dan saya bahkan berusaha keras untuk mencarinya. Gu Yanying juga sangat tertarik. Kipas lipat gioknya dari masa lalu sudah tidak dapat digunakan lagi, dan kebetulan dia kekurangan kipas baru. Kedua benda ini ada di dunia, seperti garis keturunan di bawah kulit. Mereka hanya akan muncul saat dunia runtuh dan dunia luar runtuh. Jelas, mereka tidak akan ditemukan secara normal. Tetapi begitu, garis keturunan diekstraksi, dunia akan merosot lebih cepat. Kalau begitu, bukankah kita berada di tempat yang penuh harta karun? Dunia ini sudah mati, jadi kita bisa mencari mayatnya. Mata Li Qingshan berbinar-binar. Ia merasa meskipun tempat itu berbahaya, bukan berarti tidak ada pertemuan yang tidak disengaja. Tapi aku sarankan kamu untuk tidak terlalu menyimpang dari jalan, dan kamu juga tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Ini bukan tempat yang aman. Luo Hou Xiaoming tidak mengatakan apapun pada awalnya karena dia tidak ingin mereka tinggal terlalu lama.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin ada sesuatu seperti itu di dunia yang begitu luas. Sesuatu seperti itu, tidak perlu dipikirkan lagi. Masih ada jejak sumsum angin surgawi dan kutub magnetik iblis bumi, dan jumlahnya banyak. Benda-benda itu tidak mempunyai aura sama sekali, dan meskipun hanya ada sedikit sekali, kita hanya memiliki kesempatan untuk menemukannya dengan menghancurkan gunung-gunung ini, atau mungkin tidak akan ada sama sekali. Tetapi jika kita dapat menemukannya, itu akan sepadan. Sayang sekali kita terlalu lemah sekarang. Ketika Luo Hou Xiaoming berbicara tentang sumsum angin surgawi dan kutub magnetik iblis bumi, dia masih tampak sangat tenang. Dia telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami tidak akan terlalu tertarik pada barang-barang umum ini. Namun ketika dia menyebutkan hal-hal itu, dia masih menunjukkan sedikit ketertarikan. Li Qingshan berkata dengan cemas, kamu bilang suasananya begitu ramai, tapi apa sebenarnya itu? Gu Yanying tiba-tiba mengingatkannya, hati-hati di depan. Sejumlah besar meteorit melesat, besar dan kecil, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Jika yang lebih besar mendarat di 9 provinsi, mereka dapat langsung meratakan gunung Buddha besar. Membunuh beberapa petani besar dalam potongan-potongan kecil akan semudah membalikkan telapak tangan. Wilayah yang mereka cakup begitu luas sehingga bahkan Kun Peng tidak dapat menghindar. Ia hanya dapat mengumpulkan angin astral dan bersiap menghadapi mereka secara langsung. Ekspresi Li Qingshan serius. Dia menyilangkan lengannya membentuk lingkaran, mengaktifkan sepenuhnya medan gaya bumi. Gravitasi tak kasat mata menarik dan menarik, membuat beberapa meteorit terbang jauh, dan beberapa lainnya saling bertabrakan. Tidak hanya melindungi dirinya dan Xiaoming, tetapi juga melindungi Kun Peng di bawah mereka. Luo Hou Xiaoming menghela napas, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Raja Iblis. Li Qingshan melihat tangannya sendiri. Meskipun seni iblis-iblis sapi selalu lancar, kali ini, dia benar-benar telah melampaui level biasanya. Kemungkinan besar itu karena pengaruh kekuatan bumi itu. Dia menduga bahwa itulah yang dibicarakan Luo Hou Xiaoming, jadi dia berbicara tentang kekuatan yang dia rasakan. Kau benar-benar dapat merasakan tanah kehidupan di 9 surga. Luo Hou Xiaoming tercengang. Berapa banyak seni dan teknik ilahi yang dimilikinya. Kekuatan bumi adalah jenis energi sumber. Tanah kehidupan 9 surga, apa itu? Setelah sekian lama, Li Qingshan akhirnya mendengar dua kata, 9 surga, lagi. Astronomi mengambang. Chapter 1250. Luo Hou Xiaoming berkata, itu adalah sejenis tanah. Tanah itu tidak memiliki spiritualitas apapun, dan tidak bercahaya. Bahkan, tampilannya tidak berbeda dengan tanah biasa. Namun, ia dapat tumbuh tanpa henti, maka ia disebut tanah hidup. Bagaimana dengan 9 surga? Li Qingshan bertanya. Bahkan dalam kekosongan dan kesunyian ini, hatinya masih dipenuhi dengan gairah. Tidakkah kau ingin pergi ke atas 9 surga? Itulah dunia pertama di antara 10.000 dunia. Legenda mengatakan bahwa 3.000 dunia terpisah dari tempat itu. Oleh karena itu, tanah yang hidup juga dikenal sebagai asal mula bumi. Oleh karena itu secara kolektif dikenal sebagai tanah hidup 9 surga. Luo Hou Xiaoming berkata, kemana menurutmu arahnya? Jika kita belum menyimpang terlalu jauh dari jalur kita akan menuju ke sana sekarang. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin meninggalkan daerah ini secepat mungkin? Jika saya bisa mendapatkannya, risikonya akan sepadan. Baiklah, tidak jauh di depan. Jaraknya kurang dari 100.000 kilometer dari rute. Li Qingshan memejamkan mata dan menyimpulkan. Dalam rentang ini, pada dasarnya tidak perlu khawatir tersesat. Luo Hou Xiaoming berkata dengan tulus, kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun dengan cara ini, tidak perlu dengan sengaja mengumpulkan Astral Wind Pit dan Earth Fiend Magnetism. Akan lebih baik jika kita dapat menemukannya di sepanjang jalan, tetapi jika tidak, lupakan saja. Ini kekuatan. Li Qingshan menghitung rute lagi, menggambar lengkungan panjang di kehampaan, yang terpantul di mata Kun Peng. Kun Peng mengepakkan sayapnya dengan lembut, meluncur menjauh. Cahaya mistik menerangi semuanya. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan serpihan cangkang penyuruh tersebar, menerangi ratusan gambar di sekitarnya. Mereka tidak setajam mata Kun Peng. Namun kelebihannya adalah tidak akan terhalang oleh penglihatan, sehingga lebih mudah baginya untuk mencari apa yang diinginkannya. Benar saja, tak lama kemudian, embusan angin aneh terlihat. Hembusan angin itu tidak menari liar seperti embusan angin biasa. Sebaliknya, hembusan angin itu mempertahankan bentuk tertentu, seperti ular ramping, dengan kilau perak samar. Jika seseorang mengamatinya dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa hembusan angin itu adalah sumber dari embusan angin yang menderu di sekitarnya. Sumsum angin surgawi. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tanya Gu Yanying. Angin astral biasa sulit dikendalikan. Apalagi sumsum angin astral ini. Aku ingin tahu apakah cincin Sumeru dapat menampungnya. Apakah aku harus menelannya langsung? Luo Hou Xiaoming membentak, kalau begitu perjalanan kita berakhir di sini. Cincin Sumeru milikmu terlalu rendah levelnya. Tidak mungkin baginya untuk mengandung esensi angin astral. Jika Anda bisa percaya pada saya akan percaya. Kamu bisa menggunakan tas Qiankun milikku. Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk kantong kain di pinggangnya. Kantong kain itu tampak sangat biasa, dengan lingkaran merah sebagai segelnya. Kelihatannya seperti kantung uang anak-anak, Li Qingshan teringat bahwa dialah yang mengambil peluru dari kantung itu. Pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Li Qingshan menggosok-gosok tangannya, tampak seperti dia siap untuk membunuh dan merampok. Luo Hou Xiaoming tak mau diganggu olehnya. Qingshan, jangan main-main lagi. Cepat tarik sumsum angin biduk surgawi. Sambil mendesak, Gu Yanying memerintahkan Kun Peng untuk sementara bersembunyi di sebuah cekungan gunung untuk menghindari meteorit yang jatuh. Rupanya, dia benar-benar tergoda.
Baiklah, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah sumsum angin astral. Medan kekuatan bumi sekali lagi menunjukkan efek ajaibnya. Sumsum angin astral tidak dapat lepas dari gaya gravitasi yang tak berbentuk. Ia mengalir seperti ikan yang tersangkut kail dan ditarik ke bawah. Bahkan sumsum angin astral pun terpengaruh. Bagaimanapun, Kun Peng hanyalah hantu. Ada batas jumlah angin astral yang dapat dikendalikannya. Sekarang setelah mereka memiliki perisai ini, mereka tidak perlu khawatir lagi. Awalnya, mendekati pusat angin astral yang ganas sudah merupakan hal yang sulit. Bagaimanapun, rock hanyalah bayangan, dan ada batas pada angin astral yang dapat dikendalikannya. Sekarang, dengan perisai seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luo Hou Xiaoming membuka tas Qian Kun. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan kuat, dan sumsum angin astral mengalir ke dalam tas. Dia menghela napas lega. Ini memang barang bagus. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan magnetik iblis bumi itu. Luo Hou Xiaoming membuka kantong langit dan bumi miliknya, dan Li Qingshan melambaikan tangannya dengan kuat, dan esensi angin kekuatan surgawi mengalir ke dalamnya. Dia menghela napas lega. Ini benar-benar barang bagus. Aku ingin tahu seperti apa medan magnet iblis bumi itu. Namun, dalam perjalanan berikutnya, mereka bahkan tidak melihat sumsum angin astral, apalagi kekuatan magnetik iblis bumi. Hal ini membuatnya menyesal. Menurut Luo Hou Xiaoming, saat dunia hancur, sumsum angin astral dan kekuatan magnetik iblis bumi juga akan lenyap. Ada banyak pecahan dunia yang melayang-layang, dan mereka tidak akan meleleh karena kehampaan. Namun, karena itulah bahkan tas Qian Kun tidak dapat menyimpannya. Mungkin hanya dunia lain yang dapat melahap dan mencernanya. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengatakan bahwa setiap saat di kehampaan adalah dunia yang hancur. Kalau begitu, seharusnya ada pecahan dunia di mana-mana. Namun, kita telah terbang jauh-jauh ke sini, tetapi mengapa kita tidak melihat satu pun bagian? Selain itu, meskipun keruntuhan dunia akan menyebabkan ki spiritual menghilang, sejumlah besar tanah dan batu tidak akan lenyap tanpa alasan. Kami juga belum melihat meteorit apapun. Hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh kekosongan akan dicerna secara alami oleh hal-hal lain. Binatang pemakan kekosongan. Tanya Gu Yanying. Kau bahkan pernah mendengar tentang binatang pemakan kekosongan. Dengan kultivasimu, kau benar-benar berpengetahuan luas. Gu Yanying tersenyum dan berkata, aku bahkan pernah melihat bola mata binatang pemakan kekosongan. Seorang raja mayat dari alam hantu kelaparan pernah menggunakannya untuk menyerang 9 negara. Binatang itu menyegel wilayah yang luas dan hampir dilahap oleh alam hantu kelaparan. Luo Hou Xiaoming berkata dengan yakin, itu pasti diperoleh secara kebetulan. Bahkan binatang pemakan kekosongan yang paling lemah pun bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh raja mayat biasa. Li Qingshan juga mengingat kehancuran akibat pertempuran itu. Itulah pertama kalinya ia bersentuhan dengan 6 jalan reinkarnasi. Ia tersenyum dan berkata, jika kita bisa membunuh 2 binatang pemakan kekosongan lagi dan bermain dengan beberapa bola mata, itu akan lebih baik. Semoga kutukanmu tidak menjadi kenyataan. Binatang pemakan kekosongan adalah pemakan bangkai kehampaan. Mereka dapat melahap apa saja, dan pecahan dunia adalah makanan favorit mereka. Tidak lama lagi lebih banyak binatang pemakan kekosongan akan tertarik ke sini. Ayo cepat ambil tanah hidup 9 surga dan pergi. Kun Peng terbang ratusan ribu mil lagi dan berhenti, menatap sebuah gunung kecil 10.000 mil jauhnya. Meskipun Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan bumi seperti Li Qingshan, mereka masih dapat memastikan bahwa tanah hidup 9 surga ada di sana. Sebuah gunung kecil bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi dalam radius 10.000 mil, tidak ada gunung lain, bahkan satu meteor pun. Untaian sumsum angin astral surgawi melingkari gunung, mengubah kekosongan menjadi lautan angin astral. Baik gunung maupun meteor, semuanya hancur menjadi debu. Di lautan angin astral, ada bintik-bintik cahaya yang berkedip dan bergerak tanpa pola apapun. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh angin astral, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan gunung kecil itu. Dari jarak yang begitu jauh, Li Qingshan sudah bisa merasakan aura monster itu menyebar. Itulah efek paling langsung dari magnetisme. Bintik-bintik cahaya ini pastilah magnetisme jahat bumi yang disebutkan Luo Hou Xiaoming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.